Novel Kaisar Surgawi. Kita lanjut lagi di part ke-104 dengan judul kali ini adalah Oportunis Bermuka Dua. Selamat mendengarkan cerita naratif audio novel ini. Kaisar Surgawi 104. Selain itu, Li Longsing sudah lama jauh dari rumah dan sangat ingin kembali dan melihatnya. Dia penasaran seperti apa perbatasan selatan setelah bencana besar itu. Ditambah lagi, ada dua hal lain yang harus dia lakukan. Pertama, dia perlu membawa Qian-Qian kembali ke Pulau Dewa Laut untuk menguburkan abu kakeknya di tanah leluhur keluarga Tan. Ini adalah sesuatu yang telah dia janjikan kepada kakek Tan, tetapi sayangnya, dia belum dapat memenuhinya. Yang kedua adalah dia ingin kembali ke keluarga Li. Dalam semalam, ribuan anggota keluarga Li menghilang tanpa jejak. Ini termasuk satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa, Paman Dong. Masalah ini selalu menjadi sumber penderitaan bagi Li Longsing. Sayangnya, bahkan sekarang, Li Longsing tidak tahu siapa yang telah menculik Paman Dong dan yang lainnya. Setelah mendapatkan ingatan naga langit tua, dia mengetahui bahwa ini bukan pekerjaan sekte naga langit, juga tidak terkait dengan keluarga Ye atau keluarga Bai. Lebih jauh lagi, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan alam surga terpencil. Hal ini membuat Li Longsing semakin bingung. Sejujurnya, ia hanya memiliki sedikit musuh di benua ini. Tetapi jika bukan mereka, lalu siapa yang bertanggung jawab? Karena itu, ia sangat ingin kembali ke keluarga Li, percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia mungkin dapat menemukan beberapa petunjuk. Apapun yang terjadi, ia harus menemukan Paman Dong. Tanpa Paman Dong, ia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Seseorang tidak boleh melupakan asal-usulnya, Paman Dong seperti orang tuanya sendiri baginya, kerabat terdekat. Siapapun yang menahan Paman Dong, Li Longsing bertekad untuk menyelamatkannya. Dengan pemikiran ini, Li Longsing segera memerintahkan Paman Tan untuk mengumpulkan semua orang untuk membahas perjalanan mereka ke perbatasan selatan. Tak lama kemudian, para anggota berpangkat tinggi dari Istana Surgawi baru berkumpul. Selain berbagai makhluk tertinggi berpangkat tinggi, orang tua Li Longsing, saudara perempuan Tan Qian-Qian dan Yan Ruyu, Xiao Yu, dan lainnya juga hadir. Li Longsing langsung ke intinya, memberitahu mereka tentang pembukaan reruntuhan perbatasan selatan, Punggungan Kemah Teihan. Mendengar itu, Xiao Yu sangat gembira, matanya dipenuhi antisipasi saat dia menatap Li Longsing. Sejujurnya, Xiao Yu sudah lama ingin kembali. Sayangnya, sejak tiba di Yang Yuan, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan, dan dia terus-menerus berada dalam bahaya ekstrim, jadi dia belum bisa pergi. Sekarang, kesempatan itu akhirnya tiba, bagaimana mungkin Xiao Yu tidak gembira dan bersemangat. Ibu, kali ini aku akhirnya bisa membalaskan dendammu. Xiao Yu mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya. Iblis rubah berekor 6 itu tidak lebih dari seorang pelayan ibunya. Ibu Xiao Yu telah memperlakukannya dengan sangat baik, menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Melihat bakat luar biasa iblis rubah berekor 6 itu, dia dengan sepenuh hati mengajarinya teknik rahasia klan rubah. Tanpa diduga, iblis rubah berekor 6 itu menyimpan ambisi serigala, menyergap dan membunuh ibu Xiao Yu pada saat penting dalam terobosan kultivasinya, kemudian merebut posisi dan menjadi pemimpin baru klan rubah. Bahkan Xiao Yu muda pun dikejar tanpa henti. Untungnya, keempat mantan pengawal ibunya sangat setia kepada Xiao Yu, tidak pernah meninggalkannya dan bersumpah untuk melindunginya sampai Mah Tei, yang memungkinkan Xiao Yu lolos dari Kemah Teihan. Jika tidak, Xiao Yu pasti sudah binasa di tangan iblis rubah berekor 6 itu. Setelah kembali kali ini, dia bertekad untuk membunuh iblis rubah berekor 6 itu sendiri dan merebut kembali posisi pemimpin klan rubah. Tatapan Li Longsing perlahan menyapu para kultivator di aula, dan dia berkata sambil tersenyum, siapapun yang ingin ikut denganku ke reruntuhan perbatasan selatan kali ini, majulah. Aku, mendengar ini, Xiao Yu melangkah maju tanpa ragu dan berdiri di barisan paling depan. Li Longsing mengangguk. Segera, Tan Qian-Qian, Yan Ruyu, para saudari, bersama dengan guru mereka, Paman Guan, dan yang lainnya, juga melangkah maju. Dengan bantuan sejumlah besar harta karun alam tingkat tinggi yang diberikan oleh Li Longsing, guru mereka dan Paman Guan telah memasuki alam tertinggi. Namun, mereka berdua berada di puncak tingkat pertama alam tertinggi. Kultivasi mereka tampaknya telah menemui jalan buntu. Seberapa keras pun mereka berlatih selama periode ini, mereka tidak dapat maju lebih jauh. Karena itu, mereka berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos. Su Jianyi dan monster tua lainnya juga sangat tergoda,
Tetapi setelah memikirkannya, mereka akhirnya memilih untuk tetap tinggal. Karena istana surgawi baru-baru saja dibangun kembali, dibutuhkan orang-orang kuat untuk menjaganya. Jika tidak, jika orang-orang dari alam surga terpencil dan sekte kuali terpencil tiba-tiba menyerang saat ini, mereka dapat dengan mudah menghancurkan sarang mereka. Meskipun peluang mereka melancarkan invasi skala besar lainnya tipis, kita tidak boleh lengah. Lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Master Istana Perunggu dan leluhur sekte kuali terpencil adalah individu yang licik dan berbahaya. Jika mereka tahu Li Longsing tidak ada, siapa yang dapat menjamin mereka tidak akan menggunakan taktik curang? Karena itu, yang terbaik bagi Sujianyi dan yang lainnya adalah tetap berada di Istana Surgawi baru. Sekitar 1 jam kemudian, jumlah orang yang akan pergi ke perbatasan selatan telah dipilih. Selain Qian, yang paling dekat dengan Li Longsing, dan gurunya, ada lebih dari 100 pemuda berbakat luar biasa. Mereka juga merupakan kultivator paling menjanjikan di Istana Surgawi baru yang akan mencapai alam tertinggi dalam waktu singkat. Mereka adalah tulang punggung masa depan Istana Surgawi baru. Sekarang, yang mereka butuhkan adalah kesempatan untuk mengasah keterampilan mereka. Tatapan Li Longsing menyapu para kultivator, dan dia mengangguk sambil tersenyum, mengkonfirmasi pemilihan untuk memasuki reruntuhan. Dengan lambaian lengan bajunya, dia dengan cepat menyimpan mereka di ruang penyimpanannya. Kemudian, dia mengaktifkan 1000 transformasi kacau, mengubah penampilannya menjadi seorang penjaga, dan diam-diam pergi. Meninggalkan hutan buas purba, Li Longsing segera mempercepat langkahnya, langsung menuju perbatasan selatan. Hutan buas purba terletak di perbatasan selatan dan dataran tengah. Ini juga satu-satunya daratan yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. Pohon-pohon purba menjulang ke langit, dan binatang buas berkeliaran bebas. Bagi Li Longsing di masa lalu, ini adalah jebakan maut mutlak, tempat yang tidak berani dia masuki dengan gegabah. Namun sekarang, hal itu sama sekali tidak membahayakannya, seolah-olah ia sedang melintasi tanah datar. Ini karena semua binatang buas iblis alam tertinggi di sini telah dibantai oleh orang-orang dari alam surga terpencil selama malapetaka besar terakhir. Yang tersisa hanyalah makhluk kecil. Li Longsing hanya perlu melepaskan secerca aura alam tertingginya, dan semua binatang buas iblis akan melarikan diri ketakutan. Hutan buas purba sangat luas. Bahkan bagi Li Longsing, dibutuhkan hampir setengah hari untuk berhasil melintasi hutan ini. Alih-alih langsung menuju kerajaan Yan di perbatasan selatan, ia dengan cepat mengubah arah dan terbang langsung menuju Pulau Dewa Laut. Kali ini, ia ingin menguburkan abu kakek Tan bersama Tan Qian di tanah leluhur keluarga Tan. Jika tidak, kakek Tan akan gelisah di alam baka, berkeliaran tanpa tujuan. Saat senja tiba, sebuah pulau besar terlihat. Li Longsing bergerak cepat, mendekat dengan cepat. Dengan sebuah pikiran, ia melepaskan Tan Qian. Melihat pemandangan yang familiar di hadapannya, wajah Tan Qian berseri-seri karena gembira, akhirnya pulang. Ya, Qian, ayo kita pergi ke tanah leluhur keluarga Tan, kata Li Longsing, menggenggam tangan Qian dan terbang langsung menuju jantung Pulau Dewa Laut. Yang mereka lihat di sepanjang jalan hanyalah reruntuhan. Seluruh Pulau Dewa Laut telah hancur menjadi puing-puing. Angin laut yang lembab menerbangkan debu, memperlihatkan deretan tulang putih yang mencolok. Melihat ini, mata Tan Qian membelalak ngeri. Ia tahu ini adalah akibat dari bencana besar. Pulau Dewa Laut yang dulunya makmur kini hancur lebur setelah bencana, dengan banyak korban jiwa dan luha-luha. Orang-orang terkutuk dari alam surga terpencil. Mereka bandit, tiran, mereka bahkan tidak mengampuni orang biasa. Mereka akan menerima balasan setimpal. Mata indah Tan Qian merah padam, air mata menggenang di matanya. Disinilah ia tinggal saat kecil, dipenuhi kenangan masa kecilnya yang paling berharga. Namun kini, semua keindahan itu telah dihancurkan oleh orang-orang dari alam surga terpencil. Li Longsing menggenggam tangannya erat-erat, menghiburnya, jangan khawatir, kita akan membalas dendam untuk mereka. Ya, Tan Qian mengangguk tegas, berteriak, aku harus meningkatkan kemampuanku secepat mungkin untuk membalas dendam. Keduanya terbang maju, hanya melihat kehancuran. Tak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di tanah leluhur keluarga Tan. Namun di sini pun, hanya reruntuhan yang sunyi. Tanah dipenuhi lubang-lubang, banyak batu nisan tergeletak tumbang. Kutu kupret, air mata Tan Qian menggenang di matanya, tetapi dia memaksa dirinya untuk tidak menangis keras.
Orang-orang dari alam surga terpencil itu benar-benar hina, mereka bahkan tidak mengampuni tanah leluhur keluarga Tan. Li Longsing memandang tanah sewaan yang berlubang dan tidak rata di depannya dan berkata kepada Tan Qianqian, sepertinya mereka sedang mencari harta karun. Kalau tidak, mereka tidak akan menggali sedalam ini dan menghancurkan tanah leluhur seperti ini. Qianqian, tahukah kamu barang berharga apa yang masih ada di Pulau Dewa Laut? Tan Qianqian menggelengkan kepalanya dengan kosong, aku tidak tahu, kakek tidak pernah menyebutkannya. Aku tahu, tepat setelah dia selesai berbicara, suara perempuan yang malu-malu tiba-tiba terdengar dari sebuah lubang tidak jauh dari sana. Segera setelah itu, seorang gadis kecil, sekitar 11 atau 12 tahun, merangkak keluar. Mata Li Longsing sedikit menyipit, hatinya juga terkejut. Dia telah memindai area tersebut dengan indera ilahinya dan tidak menemukan siapapun. Jadi, gadis kecil ini sebenarnya apa? Gadis kecil itu berumur sekitar 11 atau 12 tahun, mengenakan gaun hijau compang camping yang memperlihatkan sebagian kulitnya yang cerah. Wajahnya tertutup debu, membuatnya tampak seperti pengemis kecil. Melihat seorang gadis kecil tiba-tiba merangkak keluar dari lubang di depannya, Tan Qianqian terkejut. "Siapa kamu?" Gadis kecil itu tidak menjawab, tetapi memandang mereka berdua dengan waspada. Setelah beberapa saat, dia dengan malu-malu bertanya, "Dan siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di tanah leluhur keluarga Tan saya?" Tan Qianqian menjawab, "Nama saya Tan Qianqian. Jadi, kamu juga anggota keluarga Tan?" Mata gadis kecil itu berbinar, dan dia bertanya dengan lantang, Anda benar-benar kakak Qianqian?" Tan Qianqian sedikit mengerutkan kening, dengan hati-hati memeriksa gadis kecil di depannya, tetapi dia tidak ingat siapa dia. Jadi dia mengangguk, "Ya, saya, dan siapa kalian?" Wah, gadis kecil itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh, seolah-olah dia telah melihat kerabat dekat. Ia bergegas menghampiri Tan Qianqian, "Kak Qianqian, aku Xiao Douding. Kau tidak ingat aku?" Xiao Douding. Tan Qianqian terkejut, lalu tiba-tiba menyadari. Ia ingat bahwa ketika ia berusia 7 atau 8 tahun, selalu ada seorang gadis kecil yang mengikutinya seperti bayangan. Gadis kecil itu memiliki pipi tembem dan putih, sehingga semua orang memanggilnya Xiao Douding. Nama asli Xiao Douding adalah Tan Fang. Ia adalah cucu dari kakek keduanya. Dari segi senioritas, ia adalah sepupunya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Tan Qianqian masih mengingatnya dengan sangat jelas. Ia tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang dulu mengikutinya seperti bayangan telah tumbuh begitu besar. Menurut garis waktu, Xiao Douding seharusnya berusia 14 tahun. Tapi sekarang, ia kurus dan kecil, tampak kekurangan gizi. "Apakah kau Xiao Fang?" Tan Qianqian dengan cepat meraih tangannya. Gadis kecil itu mengangguk berulang kali, suaranya bergetar karena air mata. "Wah, ini aku, Kak Qianqian, akhirnya aku bertemu denganmu." "Xiao Fang, apa yang terjadi? Di mana orang-orang dari Pulau Dewa Laut? Kemana mereka semua pergi? Mengapa hanya kau yang ada di sini?" Tan Qianqian memiliki banyak pertanyaan dan sangat menginginkan jawaban. Li Longsing menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Tan Qianqian, "Qianqian, dilihat dari penampilannya, sepertinya dia belum makan selama beberapa hari. Mari kita beri dia makan dulu, dan kau bisa bertanya padanya perlahan setelah dia kenyang." "Ah, benar, Xiao Fang, apakah kau lapar?" Tan Qianqian tiba-tiba menyadari bahwa dia terlalu terburu-buru. Tan Fang mengangguk berulang kali, Ya, aku belum makan selama hampir setengah bulan." Melihat wajahnya yang menyedihkan, Tan Qianqian merasa sangat kasihan padanya dan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil tingkat rendah dan memberikannya. Kekuatan Tan Fang tidak tinggi, hanya di alam transenden, jadi dia hanya bisa mengonsumsi pil tingkat ini. Memberikannya pil tingkat tinggi secara gegabah hanya akan membahayakannya. Tan Fang mengambil pil itu dan segera menelannya dengan rakus. Saat khasiat pil itu perlahan meresap, ekspresi lesu Tan Fang menghilang, dan dia menjadi berseri-seri. "Kakak Li, berbaliklah dulu, aku akan membantu Xiao Fang mandi," kata Tan Qianqian kepada Li Longsing. Li Longsing mengangguk, menoleh, dan melindungi keenam inderanya. Tan Qianqian dengan santai melambaikan tangannya, dan hujan turun, membantu Tan Fang mandi. "Wow, kakak Qianqian, kau hebat sekali sekarang," seru Tan Fang. Karena metode Tan Qianqian saat ini adalah sesuatu yang bahkan kakeknya, mantan penguasa Pulau Dewa Laut, tidak bisa lakukan.
Tan Qianqian tersenyum tipis, dan setelah memandikannya, dia mengeluarkan salah satu gaunnya sendiri dan memberikannya kepada Tan Fang. Ganti baju cepat, jangan sampai kedinginan. Baik, terima kasih, kakak Qianqian. Tan Fang mengambil gaun itu dan memakainya. Meskipun ukurannya terlalu besar, dia hampir tidak bisa memakainya setelah menggulung ujungnya. Tan Qianqian dengan lembut menyentuh lengan Li Longsing. Kakak Li, sudah selesai. Li Longsing mengangguk dan berbalik. Tan Fang, yang kini bersih, tampak memukau. Meskipun kurus dan kecil, ia memiliki fitur wajah yang cantik dan mirip dengan Tan Qianqian sekitar 6 atau 7 poin, ia pasti akan tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. BTW, Fang, di mana kau bersembunyi tadi? Aku tidak bisa menemukanmu, tanya Tan Qianqian. Ia sekarang adalah penguasa tertinggi, sementara Tan Fang hanyalah seorang ahli alam transenden. Secara logis, jika Tan Fang bersembunyi di lubang di depan itu, ia tidak akan bisa bersembunyi darinya. Tan Fang tersenyum dan menggenggam tangannya. Saudari Qianqian, ikutlah denganku, aku akan membawamu ke tempatku. Tan Qianqian mengangguk dan berjalan maju bersama Tan Fang. Li Longsing segera mengikuti. Tak lama kemudian, Tan Fang menunjuk ke lubang di depan dan berkata kepada Tan Qianqian, setelah bencana besar, aku tinggal di tempat ini. Ayo turun. Kau tinggal di sini. Tan Qianqian melirik sekeliling dan tiba-tiba terkejut. Lubang ini, meskipun hampir 100 meter dalamnya, tampaknya tidak terlalu istimewa. Hehe, saudari Qianqian, kita lihat saja nanti saat kita turun. Tan Fang tersenyum misterius, menarik Qianqian, dan melompat ke dalam lubang. Setelah mendarat, Tan Fang mengulurkan tangan kecilnya, memeras setetes darah dari ujung jarinya, dan darah itu melesat ke dinding gua di depannya. Desis, dinding gua lumpur dan batu yang tampak biasa itu tiba-tiba dipenuhi rune yang hidup, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah beberapa saat, cahaya itu berputar, berubah menjadi pintu cahaya setinggi orang. Aku mengerti, Li Longsing tiba-tiba menyadari. Dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak menemukan Tan Fang ketika dia memindai area itu dengan indera ilahinya sebelumnya. Ternyata ada lebih banyak hal di tempat ini daripada yang terlihat. Tempat ini berisi formasi yang sangat canggih dan aneh. Formasi ini mengarah ke dunia spasial rahasia yang terpisah seperti Master, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Itu tidak terlihat oleh indera ilahi maupun penglihatan. Hanya dengan mengaktifkan mata kekacauannya dia dapat melihat petunjuk apapun. Saudari Qianqian, ayo masuk. Tan Fang menarik tangan Tan Qianqian, dan bersama-sama mereka memasuki portal. Li Longsing segera mengikuti. Kilatan cahaya putih, dan ketiganya mulai berteleportasi dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, cahaya putih itu menghilang. Mereka muncul kembali di sebuah gua bawah tanah yang sangat besar. Meskipun berada di bawah tanah, tempat itu tidak gelap. Langit bersinar terang, menerangi seluruh dunia bawah tanah seolah-olah siang hari. Li Longsing mendongak ke langit dan, melalui mata kekacauan, menemukan susunan besar di langit, runenya bersinar, membuat tempat itu seterang siang hari. Xiao Fang, tempat apa ini? Tanya Tan Qianqian dengan terkejut. Dia pernah tinggal di Pulau Dewa Laut saat masih kecil, tetapi dia tidak tahu bahwa ada dunia tersembunyi seperti itu di bawah tanah leluhur. Ini adalah tanah leluhur sejati keluarga Tanku, jelas Tan Fang. Dalam keadaan normal, tidak seorang pun kecuali penguasa pulau yang berturut-turut diizinkan menginjakan kaki di sini tanpa izin. Kakekku menggunakan kekuatan gaibnya untuk mengirimku ke sini sebelum dia meninggal, dan dia meninggalkan cara untuk membukanya di pikiranku. Jika tidak, ketika malapetaka besar datang, aku akan dibunuh dengan kejam oleh para kutu kupret dari alam surga terpencil, seperti orang lain. Jadi, ketika malapetaka besar datang, kau satu-satunya yang lolos, tanya Tan Qianqian dengan sedih. Tan Fang mengangguk, tinju kecilnya mengepal, matanya berkilat penuh kebencian. Ia berkata dengan suara berat, ya, ketika malapetaka besar itu terjadi, orang-orang dari alam surga terpencil menggunakan kekuatan supernatural mereka yang besar untuk menutup semua jalan keluar, membuat semua orang tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kakek awalnya ingin membawaku ke sini untuk bersembunyi, tetapi tepat ketika kami hendak masuk, seorang pendekar bertopeng tiba-tiba muncul, menuntut untuk mengetahui di mana tanah leluhur keluarga Tan kami yang sebenarnya berada. Kakek menolak untuk memberitahu kami, dan langsung mengirimku ke sini, lalu terlibat dalam pertempuran sengit dengan pria bertopeng itu. Setelah itu, kakek tidak pernah datang lagi,
jadi aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, atau apakah kakek hidup atau mati. Wah, pada saat ini, Tan Fang menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Tan Qianqian dengan lembut memeluk Tan Fang, membiarkannya terisak di dadanya. Setelah beberapa saat, begitu Tan Fang berhenti menangis, ia bertanya, "Kau bilang kau tahu harta apa yang mereka cari?" Tan Fang mengangguk, "Ya, saudari Qianqian, izinkan aku mengantarmu melihatnya. Mereka pasti sedang mencari benda itu." Sambil berkata demikian, ia meraih Tan Qianqian dan bergegas maju. Di sepanjang jalan, makam-makam menjulang tinggi berdiri berderet. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Li Longsing masih bisa merasakan tekanan samar yang terpancar dari makam-makam itu. Di batu nisan di depan makam-makam itu terukir nama-nama, semuanya diawali dengan nama keluarga Tan. "Ini tanah leluhur keluarga Tan yang sebenarnya," seru Tan Qianqian kaget, melihat nama-nama yang familiar di batu nisan itu. Tan Fang, yang berdiri di samping, mengangguk dan menjelaskan, "Kakek memberitahuku bahwa tanah leluhur keluarga Tan kami terbagi menjadi dua bagian, satu yang terlihat dan satu yang tersembunyi. Yang terlihat adalah bagian luar, yang juga palsu. Tanah leluhur yang sebenarnya ada di sini." Li Longsing menyelas sambil tersenyum, "Keluarga Tanmu melakukan ini karena dua alasan, pertama, untuk mencegah orang lain merampok makam, dan kedua, untuk melindungi semacam harta karun, kan?" Mendengar ini, mulut Tan Fang ternganga kaget. Dia menatap Li Longsing dengan tak percaya dan bertanya, "Kakak, bagaimana kau tahu? Mungkinkah kau adalah penerus penguasa pulau yang dipilih oleh kakekku?" Li Longsing menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak ada hubungannya dengan pulau Dewa Lautmu." Tan Fang bergumam, "Bagaimana mungkin? Menurut kakekku, hanya penguasa pulau yang berturut-turut yang berhak mengetahui tentang dua tanah leluhur keluarga Tan, satu yang terlihat dan satu yang tersembunyi. Alasan kakekku memberitahuku rahasia ini adalah agar aku bisa mewarisi posisi penguasa pulau berikutnya. Sayangnya, setelah aku pergi dari sini, semua orang di Pulau Dewa Laut meninggal." Wah, pada titik ini, Tan Fang tak kuasa menahan kesedihan dan kembali menangis. "Xiao Fang, jangan menangis. Jangan khawatir, adikmu akan membunuh orang-orang dari alam surga terpencil dan membalas dendam untuk penduduk Pulau Dewa Laut." Tan Qianqian menghiburnya. Tan Fang mengangguk berulang kali, mengepalkan tinju kecilnya, dan berkata dengan tegas, "Kakak Qianqian, ajak aku bersamamu saat kau membalas dendam. Aku juga ingin ikut serta." "Baik," Tan Qianqian dengan lembut mengelus kepalanya, sambil bercanda berkata, "Kalau begitu kau tidak akan mudah menangis lagi." "Ya, baiklah, kakak Qianqian." Tan Fang dengan cepat menyeka air matanya yang indah bersinar terang saat dia berbicara dengan lantang. Mereka bertiga berjalan dan berbicara. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lembah yang luas. Lembah itu penuh dengan energi spiritual, seperti musim semi sepanjang tahun, dan indah. Sebuah sungai mengalir di sekitar lembah, bergemericik dan mengeluarkan suara percikan. Di ujung lembah, beberapa gubuk jerami yang reyot berdiri. Kecuali gubuk jerami di tengah, gubuk-gubuk di sisinya hampir roboh. Tan Fang memimpin mereka berdua masuk ke gubuk jerami di tengah. Melihat sekeliling, ruangan itu sangat minim perabotan, praktis kosong. Selain meja batu, beberapa bangku batu, dan futon putih di lantai, tidak ada yang lain. Hati Li Longsing bergejolak, pandangannya tertuju pada futon putih itu. Mengaktifkan mata kekacauan miliknya, dia menemukan bahwa futon putih ini bukanlah barang biasa, bahannya sangat istimewa, artefak Dao tingkat rendah. Duduk di atasnya sambil berkultivasi dapat mempercepat penyerapan energi spiritual. Itu adalah harta karun untuk membantu kultivasi. Namun, tidak mungkin futon ini menjadi alasan tanah leluhur keluarga Tan dirampok secara terang-terangan. Sebuah susunan pengumpul roh yang besar dapat mencapai efek yang sama. Oleh karena itu, apa yang dimaksud Tan Fang mungkin bukan futon ini. Benar saja, saat pikiran ini terlintas di benak Li Longsing, Tan Fang berjalan ke bangku batu, membuat segel tangan, dan menunjuknya dengan jari. Dengan suara gemerisik, bangku batu itu bergeser, memperlihatkan sebuah pintu masuk yang gelap. Pintu masuk itu gelap gulita, hanya memungkinkan satu orang untuk lewat pada satu waktu, mengarah langsung ke bawah. "Saudari Qianqian, kakak, ikut aku," seru Tan Fang, dan memimpin jalan masuk ke lorong. Li Longsing dan Tan Qianqian saling bertukar pandang dan segera mengikuti.
Setelah berjalan menyusuri lorong yang berkelok-kelok untuk beberapa saat, mereka akhirnya tiba di ruang rahasia paling bawah. Ruangan itu tidak besar, hanya beberapa puluh meter persegi. Ruangan itu kosong kecuali sebuah patung perunggu sepanjang 3 inci yang diletakkan di tanah. Patung perunggu itu dipahat sebagai seorang wanita. Patung itu tampak hidup dan sangat indah. Ia mengenakan gaun yang aneh, seperti orang sungguhan. Sekilas, patung perunggu ini tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Namun, ketika Li Longsing mengaktifkan mata kekacauan dan memfokuskan pandangannya, ia tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget, merasakan sakit yang menyengat di matanya dan ketidaknyamanan yang ekstrim. Apa yang dilihatnya adalah cahaya keemasan yang menyilaukan, seperti matahari yang menyala-nyala, memenuhi seluruh ruang rahasia. Li Longsing dengan cepat menarik kembali mata kekacauannya, tidak berani melihat lebih lama lagi. Saudara Li, ada apa? Tan Qianqian dan Tan Fang berbalik bersamaan, menatapnya dengan heran. Li Longsing menggelengkan kepalanya, tidak ada apa-apa. Setelah mengatakan itu, ia menatap Tan Fang dan bertanya, harta karun yang kau sebutkan, apakah itu patung perunggu itu? Tan Fang mengangguk, ya, kakak, dari ingatan yang ditinggalkan kakekku, aku tahu bahwa patung ini adalah penjaga keluarga Tanku. Tapi aku sudah mempelajarinya di sini cukup lama dan belum melihat sesuatu yang istimewa. Kakak, kau dan Qianqian sama-sama sangat cakap, pasti kalian bisa melihat sesuatu, kan? Li Longsing bergumam, benda ini memang luar biasa, harta karun tingkat tinggi. Sambil berkata demikian, dia menoleh ke Tan Qianqian di sampingnya dan berkata, Qianqian, apakah kau melihat sesuatu yang salah? Tan Qianqian berpikir sejenak, pertama menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk. Kakak Qianqian, apa maksudmu menggelengkan kepala dan mengangguk? Tan Fang bertanya dengan penasaran. Li Longsing juga menatapnya, menunggu jawabannya. Tan Qianqian berpikir sejenak, lalu menjelaskan, sejujurnya, aku tidak melihat ada yang salah hanya dengan melihatnya. Tapi ketika aku menatapnya lama, perasaan yang sangat familiar perlahan muncul di hatiku. Bagaimana aku harus mengatakannya? Seolah-olah patung perunggu kecil itu memang milikku. Ah, luar biasa, seru Tan Fang. Li Longsing tersenyum tipis, sepertinya barang ini memang ditakdirkan untukmu. Ambil dan lihatlah. Tan Qianqian melirik Tan Fang di sampingnya dan menggelengkan kepalanya, tapi ini adalah pusaka keluarga Tan, yang hanya bisa diwariskan kepada penguasa pulau berikutnya. Xiao Fang adalah penguasa pulau saat ini, jadi barang ini seharusnya menjadi miliknya. Sebelum dia selesai berbicara, Tan Fang dengan cepat menyela, Saudari Qianqian, jangan berkata begitu. Sebenarnya, kau lebih layak menjadi penguasa pulau. Alasan kakek memilihku adalah karena Pulau Dewa Laut mengalami bencana besar, dan dia tidak punya orang lain untuk dipercayakan dengan tanggung jawab ini, jadi dia hanya bisa memberikannya kepadaku. Tapi sekarang kau sudah kembali, kaulah yang seharusnya menjadi penguasa pulau. Setelah mengatakan itu, Tan Fang dengan cepat melangkah maju, mengambil patung perunggu dari tanah, dan menyelipkannya ke tangan Tan Qianqian. Xiao Fang, apakah kau benar-benar berpikir begitu? Tanya Tan Qianqian. Ya, aku sungguh berharap kau, Saudari Qianqian, akan menjadi penguasa pulau, sehingga kita dapat membawa kejayaan bagi Pulau Dewa Laut kita, kata Tan Fang dengan tegas. Tan Qianqian berpikir sejenak, lalu akhirnya mengangguk dengan tegas. Baiklah, aku berjanji padamu. Mulai sekarang, aku akan menjadi penguasa Pulau Dewa Laut, dan kau akan menjadi wakil penguasa pulau. Jika ada kesempatan di masa depan, kita, para saudari, akan bekerja sama untuk membangun kembali Pulau Dewa Laut dan membawanya ke kejayaan penuhnya. Pemilihan penguasa Pulau Dewa Laut berbeda dari sekte lain. Pulau Dewa Laut menekankan pemilihan orang yang berbudi luhur dan cakap. Jika penguasa pulau sebelumnya merasa bahwa seseorang lebih cocok darinya, ia akan mengundurkan diri. Tindakan Tan Fang sebelumnya sama saja dengan mengundurkan diri dari posisi penguasa pulau untuk Tan Qianqian. Mendengar itu, Tan Fang sangat gembira dan bertepuk tangan berulang kali, berkata, bagus. Saudari Qianqian, jangan khawatir, aku pasti akan mengikuti arahanmu mulai sekarang dan membantumu membangun kembali Pulau Dewa Laut. Dengan cara ini, kakekku bisa beristirahat dengan tenang. Tan Qianqian mengangguk dan menggerakkan patung perunggu di tangannya, bertanya, Fang, benda ini terlihat luar biasa, ini pasti harta karun tingkat tinggi. Kau benar-benar tidak menginginkannya. Tan Fang menggelengkan kepalanya berulang kali, Saudari Qianqian,
Aku tidak melihat ada yang salah dengan benda ini sama sekali, dan aku tidak merasakan hubungan apapun dengannya. Karena kau bisa merasakan perbedaannya, ini seharusnya milikmu. Kau harus mengambilnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya tanpa ragu. Aku akan menggantinya nanti ketika aku menemukan harta karun yang cocok untukmu, jawab Tan Qianqian. Kakak Qianqian, kau terlalu baik. Aku kakakmu, apakah kita benar-benar harus seperti ini? Aku sangat berharap kita bisa kembali seperti dulu. Dulu, aku akan mengikutimu kemanapun kau pergi, tanpa beban dan polos. Mendengar ini, Tan Qianqian menggenggam tangannya erat-erat. Ya, mulai sekarang, kau akan tetap bersamaku. Kita akan seperti dulu. Jika terjadi sesuatu, aku akan melindungimu. Kakak, mata Tan Fang berkaca-kaca, dan dia tiba-tiba memeluk Tan Qianqian, menangis terseduh-seduh. Tan Qianqian memeluk Tan Fang erat-erat, membiarkan air matanya mengalir bebas. Pada saat itu, kecanggungan dan jarak antara kedua wanita itu lenyap, seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu. Setelah sekian lama, kedua wanita itu berhenti menangis. Li Longsing berkata, Qianqian, coba lihat apakah kau bisa membuat patung perunggu ini mengenalimu sebagai tuannya. Meskipun dia tidak tahu apa patung perunggu itu, dilihat dari pemandangan yang dilihatnya dengan mata kekacauan, pastilah luar biasa. Karena makhluk buas tak tertandingi yang dilihatnya di reruntuhan hutan belantara purba itu mirip. Setelah diaktifkan sepenuhnya, patung perunggu ini akan sangat kuat. Tan Qianqian mengangguk, mengirimkan secerca indera ilahinya ke arah patung perunggu itu. Namun, seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut tidak ada reaksi sama sekali. Tan Qianqian sedikit mengerutkan kening, menusuk ujung jarinya, dan meneteskan setetes darah ke patung perunggu itu. Kali ini, patung perunggu itu akhirnya bereaksi. Tetapi hanya memancarkan cahaya biru samar, menyerap setetes darah, dan kemudian tidak menunjukkan perilaku aneh lainnya. Apa yang terjadi? Tan Qianqian menatap patung perunggu itu, bergumam, ia dapat menyerap darahku, tetapi masih tidak menunjukkan tanda-tanda mengenaliku sebagai tuannya. Li Longsing berpikir sejenak, apakah karena darahnya tidak cukup? Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat akan giok kuali naganya. Mengaktifkan giok kuali naga telah menghabiskan banyak darahnya sendiri. Tentu saja, saat itu, dia tidak sengaja meneteskan darah ke giok kuali naga, melainkan, dia terluka parah oleh anak buah pangeran ketiga, terus-menerus muntah darah. Kemudian, darah meresap ke dalam giok kuali naga, yang memungkinkannya untuk berhasil mengenalinya sebagai tuannya. Menurut Li Longsing, semakin luar biasa harta karun itu, semakin banyak darah yang dibutuhkan. Hanya setetes darah tidak cukup untuk merangsang roh di dalamnya. Tan Qianqian mengangguk, kalau begitu aku akan mencoba. Dengan itu, dia berpikir sejenak, dan luka di ujung jarinya dengan cepat terbuka kembali, meneteskan darah ke patung perunggu itu. Patung perunggu itu terus memancarkan cahaya biru samar, menyerap semua darah Tan Qianqian. Perlahan, wajah cantik Tan Qianqian menjadi pucat, tetapi patung perunggu itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda mengenalinya sebagai tuannya. Li Longsing merasa kasihan padanya, mencoba menghentikannya. Qianqian, lupakan saja, mari kita pikirkan cara lain nanti. Tidak, tanpa diduga, Tan Qianqian dengan keras kepala menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, aku ingin melanjutkan, karena aku merasa perasaan familiar itu semakin kuat, seolah-olah sesuatu di dalam patung perunggu ini perlahan-lahan terbangun. Li Longsing berhenti mencoba membujuknya. Mungkin metode ini benar-benar berhasil. Setelah beberapa saat, sekitar sepertiga darah di badan Tan Qianqian telah keluar, dan wajah cantiknya menjadi semakin pucat. Li Longsing hendak berbicara, tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Tiba-tiba, patung perunggu itu bersinar dengan cahaya biru terang, dan dengan desisan, ia menghilang ke ujung jari Tan Qianqian. Sesaat kemudian, sosok kecil yang aneh muncul di lengan kanan Tan Qianqian. Itu persis sama dengan patung perunggu itu. Itu seperti tato kecantikan yang tak tertandingi, sangat indah. Apakah patung perunggu itu mengenali tuannya? Li Longsing bertanya dengan cemas. Tan Qianqian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Tidak. Tidak, Li Longsing bingung, lalu mengapa benda itu masuk ke dalam badanmu dan meninggalkan bekas di lengan kananmu? Tan Qianqian menjelaskan, aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi aku tahu benda itu belum mengenali tuannya karena aku tidak bisa mengendalikannya. Aneh sekali, Li Longsing sedikit mengerutkan kening, merasa agak tidak percaya. Hehe,
Tidak apa-apa, karena patung perunggu ini telah dilindungi oleh keluarga Tan selama beberapa generasi, seharusnya tidak membahayakanku. Sekarang setelah ia memilih untuk tinggal di badanku, biarkan saja. Melihat ekspresi Li Longsing yang gelisah, Tan Qianqian segera tersenyum dan menghiburnya. Kau cukup berpikiran terbuka. Li Longsing tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Tan Qianqian benar, karena benda ini telah dilindungi oleh keluarga Tan selama beberapa generasi, pasti memiliki hubungan yang kuat dengan keluarga Tan. Secara logis, seharusnya tidak membahayakan Qianqian. Bahkan jika benda ini ingin membahayakan Qianqian di masa depan, dia punya cara untuk memaksanya keluar. Karena ini adalah tanah leluhur keluarga Tanmu yang sebenarnya, mari kita kuburkan abu kakek di sini, kata Li Longsing kepada Tan Qianqian. Baik, Tan Qianqian mengangguk. Li Longsing mengaktifkan mata kekacauannya dan memilih tempat dengan energi spiritual yang sangat melimpah. Di sana, beberapa makam berdiri tegak. Namun, ada juga ruang terbuka di sebelahnya. Setelah menguburkan abu kakek, mereka bertiga berlutut di depan makam dan bersujud beberapa kali. Tan Qianqian dan Tan Fang menangis terseduh-seduh. Li Longsing juga menghela napas dalam-dalam, memandang makam yang baru dibangun, dan kenangan masa lalu terlintas di benaknya. Memikirkan kakek Tan, Li Longsing tidak bisa tidak memikirkan Paman Dong dan yang lainnya. Dia tidak tahu siapa yang menculik mereka, dan bahkan sekarang, masih belum ada petunjuk. Begitu banyak anggota keluarga Li tampaknya menghilang begitu saja dalam semalam. Masalah ini sangat aneh, dan dia harus kembali ke tempat lama keluarga Li sesegera mungkin untuk melihat apakah dia dapat menemukan petunjuk apapun. Selain itu, karena reruntuhan punggungan Jue Ming sekarang telah dibuka, dia juga harus pergi ke sana secepat mungkin. Jika tidak, jika mereka tiba terlambat, harta karun di dalamnya mungkin sudah diambil. Maka, perjalanan mereka akan sia-sia. Tan Qianqian dan gadis lainnya menangis lama, akhirnya berhenti setelah dibujuk oleh Li Longsing. Setelah itu, kedua gadis itu memberi hormat kepada leluhur keluarga Tan sebelum pergi bersama Li Longsing. Sebelum meninggalkan tanah leluhur, Li Longsing memperkuat susunan di pintu masuk, dan juga membangun kembali susunan ilusi besar di sekitarnya. Li Longsing tidak ingin siapapun mengganggu istirahat kakek Tan. Di masa depan, kecuali makhluk super tertinggi setingkat Master Istana Perunggu datang sendiri, tidak seorang pun akan dapat menemukan pintu masuk ke tanah leluhur lagi. Ayo pergi. Li Longsing melambaikan lengan bajunya, mengangkat kedua gadis itu, dan terbang pergi. Laut dan langit menyatu menjadi satu, gelombang biru bergejolak. Binatang laut yang kuat sesekali muncul ke permukaan, berniat untuk mencelakai mereka bertiga. Namun, setelah merasakan aura tertinggi yang menakutkan yang tanpa sengaja terpancar dari Li Longsing, mereka semua ketakutan dan melarikan diri kembali ke laut dalam, menghilang tanpa jejak. Saat malam tiba, Li Longsing dan kedua rekannya berhasil tiba di ibu kota kerajaan Yan. Melayang di atas bekas lokasi keluarga Li, Li Longsing dengan cepat mengaktifkan mata kekacauan miliknya, tatapan ilahinya setajam kilat, menatap ke bawah inci demi inci. Setelah mengamati beberapa saat, tatapan Li Longsing tiba-tiba menajam, tertuju pada lokasi tertentu. Kemudian, dia tiba-tiba menukik turun dari langit. Tanah kekacauan purba, guntur bergemuruh, kilat menyambar, dan kabut kekacauan berputar dan bergulir tanpa henti. Tepat saat itu, raungan yang memekakan telinga tiba-tiba bergema dari langit yang diselimuti kabut kekacauan. Segera setelah itu, retakan besar muncul di langit. Di ujung retakan itu, sesosok setinggi langit berdiri dengan megah. Dengan munculnya sosok itu, semua orang di tanah kekacauan purba benar-benar terguncang. Para jenius yang kurang kuat dari alam surga terpencil bahkan berlutut tak terkendali di tanah. Master Istana Perunggu sedang mengasingkan diri di dalam Istana Purba Perunggu, menyembuhkan luha-luhanya. Merasakan gangguan di luar, dia dengan cepat mendongak ke langit. Apa yang dilihatnya di sana membuatnya takjub. Dia dengan cepat bergerak, terbang keluar dari aula purba seperti kilat, dan membungkuk hormat kepada sosok Taois di sisi lain retakan, yang rendah hati ini memberi salam kepada senior. Sosok Taois itu tak lain adalah pria parubaya yang telah menembus batas dengan satu jari, berusaha membunuh Li Longsing secara paksa. Tidak perlu formalitas, bersiaplah untuk menerima kedatangan kelompok jenius dan anak ajaib, kata sosok Taois itu dengan tenang, suaranya berwibawa tanpa amarah. Master Istana Perunggu bertanya dengan bingung, "Senior, bukankah Anda mengatakan bahwa semua orang akan tiba dalam sebulan? Tapi baru setengah bulan berlalu." Sosok Taois itu dengan dingin menyela, "PA,
Apakah kau tidak mengerti bahwa segala cara diperbolehkan dalam perang? Tidak heran kau bahkan tidak bisa mengalahkan penduduk asli yang rendah itu. Dengan otakmu, kau tidak punya harapan. Aku, Master Istana Perunggu terdiam, merasa terhina. Baiklah, bersiaplah untuk menerima mereka. Kali ini, domain surgawi timurku akan mengirimkan lebih banyak jenius dan anak ajaib. Jika kau masih mengacaukan semuanya, kau harus tahu konsekuensinya, kata sosok Taois itu. Senior, yakinlah, saya yang rendah hati ini akan melakukan yang terbaik. Di ruang angkasa yang gelap, raungan yang memekakkan telinga bergema tanpa henti. Kapal-kapal perang raksasa berkumpul di sekitar sosok menjulang tinggi seorang pria parubaya. Meskipun setiap kapal perang sangat besar, dibandingkan dengan kehadiran pria itu yang mengesankan, mereka tampak kerdil, sama sekali tidak berarti. Pria parubaya itu mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan ringan ke celah di bawahnya. Seketika, rantai tatanan ilahi yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyatu ke dalam celah dan memperkuat jalan menuju alam bawah. Pergi. Dengan itu, pria parubaya itu melambaikan lengan bajunya. Wus, semua kapal perang melesat keluar tanpa terkendali, melayang di atas celah. Tak lama kemudian, sosok-sosok perkasa melompat dari kapal-kapal perang dan memasuki celah. Celah ini adalah satu-satunya jalan dari alam surga terpencil ke alam bawah. Ini juga merupakan titik terlemah dalam pertahanan perbatasan benua asal surgawi. Namun demikian, bahaya besar masih mengintai di dalam celah yang panjang ini. Kekuatan aturan internalnya sangat kacau, dengan rantai tatanan ilahi yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan seperti jaring laba-laba, begitu padat hingga membuat kulit kepala merinding. Mereka yang berasal dari alam surga terpencil harus menyeberangi celah berbahaya yang mempertaruhkan hidup dan mati ini untuk turun ke benua tersebut. Saat banyak orang dari alam surga terpencil melompat turun, seluruh celah itu dipenuhi orang. Duar, retak, saat kerumunan masuk, kekuatan dahsyat dari aturan di dalam celah mulai melonjak dan meraung, rantai tatanan ilahi yang merusiak menebas ke arah mereka seperti pisau tajam. Para jenius dengan tergesa-gesa mengalirkan energi internal mereka, meningkatkan pertahanan mereka hingga batas maksimal. Banyak yang lain mengeluarkan harta berharga yang diberikan kepada mereka oleh sekte dan keluarga mereka untuk perlindungan. Namun, banyak yang masih menjadi korban. Di tengah jeritan, badan para jenius meledak, hancur berkeping-keping. Setelah mati di sini, jimat kematian pengganti di badan mereka sama sekali tidak berguna. Di bawah gempuran gabungan kekuatan mengerikan dari aturan dan rantai tatanan ilahi, jimat kematian pengganti itu hancur seketika, lenyap menjadi kepulan asap. Melihat para jenius yang jatuh, wajah pria parubaya itu pucat pasi. Namun, dia tidak ikut campur, melainkan dengan dingin mengamati situasi. Jika dia dengan gegabah ikut campur, itu pasti akan menarik campur tangan Dao Surgawi dari benua itu. Pada saat itu, kedua belah pihak akan sekali lagi terkunci dalam kebuntuan. Sekarang, jika dia tidak ikut campur, Dao Surgawi dari benua itu juga tidak akan ikut campur. Karena kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, selama makhluk super kuat dari alam surga terpencil tidak langsung ikut campur, Dao Surgawi dari benua itu juga tidak akan ikut campur. Ini adalah keseimbangan, dan tidak ada pihak yang akan mudah melanggarnya. Kecuali jika benar-benar meningkat menjadi kehancuran bersama, pertarungan sampai mati. Tetapi konsekuensinya terlalu besar, bahkan pria parubaya itu pun tidak dapat menanggungnya. Waktu berlalu dengan tenang, dan 1 jam berlalu dalam sekejap mata. Dengan demikian, para jenius dan anak ajaib dari alam surga terpencil akhirnya berhasil turun ke benua itu. Dan para kultivator yang gugur di sepanjang jalan berjumlah puluhan ribu. Akhirnya, dengan bantuan Master Istana Perunggu, lebih dari 1000 anak ajaib berhasil tiba di tanah purba kekacauan. Kerugiannya terlalu besar, pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Kerugian sebesar itu mengejutkan bahkan baginya. Setiap kultivator yang gugur itu sangat berbakat. Meskipun alam surga terpencil luas dan kaya akan sumber daya, dipenuhi dengan tokoh-tokoh kuat, jauh melampaui benua asal surgawi yang kecil. Kehilangan begitu banyak murid yang luar biasa secara tiba-tiba merupakan beban yang tak tertahankan bagi domain surgawi timur. Setelah lebih dari 1000 orang berhasil tiba, pria parubaya itu, melalui celah, menatap tajam Master Istana Perunggu di bawah, dan dengan tegas menyatakan, "Ingat, kali ini, hanya kemenangan yang diperbolehkan, kekalahan tidak diperbolehkan. Jika kau gagal dalam misi ini lagi,
maka bawa kepalamu kepadaku. Tatapan Master Istana Perunggu menyapu para jenius yang berkumpul, dan dia berkata dengan tegas, "Senior, yakinlah, saya akan melakukan yang terbaik." "Bagus, kuharap kau ingat kata-katamu. Aku menantikan kabar baik di alam atas." Dengan itu, badan pria parubaya itu berkelebat, dan dia menghilang dalam sekejap. Langit berbintang di luar kembali diselimuti kegelapan pekat. Tatapan Master Istana Perunggu menyapu kelompok jenius dari alam surga terpencil di hadapannya, kepercayaan dirinya melambung, dan dia tak kuasa menahan tawa. Kelompok jenius ini jauh melampaui kelompok pertama. Meskipun kelompok jenius pertama semuanya berasal dari latar belakang luar biasa dan berstatus bergengsi, mereka bukanlah yang terkuat di garis keturunan masing-masing. Mereka hanya sedang menjajaki kemungkinan. Tapi kali ini, sekte dan garis keturunan utama dari domain surgawi timur benar-benar serius. Di antara kelompok ini, Master Istana Perunggu bahkan mengenali banyak wajah yang familiar, tokoh-tokoh terkenal. Mereka semua adalah anak-anak ajaib dan jenius tak tertandingi dari berbagai garis keturunan. Jika 10 jenius tak tertandingi bergabung, mereka bisa melawannya sampai imbang. Ini juga berarti bahwa 10 jenius yang bekerja sama dapat membunuh Master Istana Surgawi. Dengan kelompok anak ajaib dan jenius yang begitu kuat turun, bagaimana mungkin mereka gagal menghadapi Li Longsing yang biasa-biasa saja? Begitu Li Longsing terbunuh, Istana Surgawi yang baru didirikannya akan runtuh. Sisanya hanyalah gerombolan, mudah dibunuh seperti ayam. Setelah kejadian terakhir, Master Istana Perunggu menyadari bahwa sifat merepotkan Li Longsing hampir setara dengan Master Istana Surgawi. Oleh karena itu, dia langsung menaikkan tingkat bahaya Li Longsing ke tingkat yang sama dengan Master Istana Surgawi. Lebih jauh lagi, setelah ramalan terakhir, ketakutannya terhadap Li Longsing yang merepotkan ini semakin dalam. "Liao, katakan padaku, ada apa dengan anak bernama Li Longsing itu?" Tepat ketika Master Istana Perunggu sedang berpikir, sesosok tinggi perlahan melangkah maju, menatapnya dan bertanya. Ekspresi Master Istana Perunggu berubah, amarahnya meningkat. Meskipun pemuda yang berbicara itu berasal dari garis keturunan di belakang pria parubaya itu dan terkenal di alam surgawi timur, dalam hal senioritas dan kekuatan, dia jauh lebih rendah darinya. Sekarang, memanggilnya dengan namanya di depan umum adalah penghinaan besar. Namun, memikirkan kekuatan menakutkan pria parubaya itu, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya. Dia menunjuk ke sajadah di dalam aula dan berkata, "Kalian semua datang dari jauh, menanggung kesulitan untuk menyeberangi celah di tembok pembatas. Kalian pasti sangat lelah. Mengapa kalian tidak duduk dan beristirahat sejenak, dan menunggu?" Sebelum dia selesai bicara, pemuda jangkung itu dengan dingin menyela, "Tidak perlu. Mari kita langsung ke intinya. Kalian tahu, kita tidak datang ke sini untuk jalan-jalan. Benar, kepala keluarga kita memerintahkan kita untuk membunuh bocah itu begitu kita tiba. Liao, ceritakan tentang keadaan bocah itu. Bicara, kemampuan apa yang dimiliki bocah itu sehingga dia bisa membunuh begitu banyak orang dari alam surgawi timur kita." Para jenius itu berseru serempak, masing-masing sombong dan angkuh. Mereka sama sekali tidak menghormati Master Istana Perunggu. Sejak insiden itu menyebar ke seluruh alam surga terpencil, reputasi Master Istana Perunggu di alam surgawi timur telah merosot. Sekarang bahkan para bocah pemula ini berani menunjuk jari padanya dan memerintahnya. Master Istana Perunggu sangat marah, tangannya mencengkeram sandaran kursinya begitu erat hingga urat-uratnya menonjol. Namun, memikirkan sekte dan garis keturunan di belakang mereka, dia akhirnya harus menelan amarahnya. Dia tidak bisa lagi membunuh Li Longsing secara pribadi, jika tidak, itu akan menarik campur tangan Dao Surgawi dari benua itu. Dia masih membutuhkan kelompok mereka untuk membunuh bocah itu. Dengan mengingat hal ini, Master Istana Perunggu menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan fasih, merinci situasi Li Longsing. Setelah dia selesai berbicara, seluruh aula meledak dengan desisan jijik. "Kupikir anak itu adalah sosok yang kuat, tapi dia hanyalah semut di tingkat keempat alam tertinggi. Memang, untuk penduduk asli tingkat ini, aku bahkan tidak perlu bertindak sendiri. Aku hanya bisa mengirim 1 atau 2 pelindung dan memenggal kepalanya. Sayang sekali, Liao, kau benar-benar tidak kompeten. Tidak heran leluhurku sangat tidak puas denganmu dan terus menyebutmu sampah." Master Istana Perunggu sangat marah hingga hampir meledak, tetapi dia tidak berani bicara.
Setelah keributan mereda, dia mensibir, "Apa yang terjadi terakhir kali memang kesalahan saya. Saya mengakui ketidakmampuan saya. Karena kalian semua begitu cakap, maka Li Longsing adalah tanggung jawab kalian." "Haha, tidak masalah. Selama aku bertemu dengannya, aku akan menangkapnya dengan mudah." Master Istana Perunggu tertawa dingin, berpikir dalam hati, "Kalian semua benar-benar mencari kematian, berani meremehkan variabel itu, Li Longsing. Aku ingin melihat ekspresi seperti apa yang akan kau tunjukkan ketika anak itu menyiksamu hingga mencapai puncak kenikmatan." Pikiran itu baru saja terbentuk ketika Master Istana Perunggu tersentak. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba memiliki ide aneh seperti itu? Anak itu adalah musuh nomor satu alam surga terpencil. Kutu Kupret, dia benar-benar dibuat gila oleh kutu kupret ini. Laporan, tepat ketika suasana di aula menjadi canggung, sesosok gelap tiba-tiba bergegas masuk ke aula. "Ada apa?" Master Aula Perunggu menatap sosok gelap itu dan bertanya dengan suara tenang. Sosok gelap itu berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan suara gemetar, "Melapor kepada guru, saya baru saja menerima kabar bahwa reruntuhan kedua di benua ini telah resmi dibuka." Mata Master Aula Perunggu berbinar mendengar ini. "Oh, di mana itu?" "Puncak kematian di Yaosu, salah satu dari 6 negara bagian perbatasan selatan," jawab sosok gelap itu dengan hormat. Pada titik ini, dia menambahkan, "Selanjutnya, menurut pesan yang disampaikan oleh mata-mata saya di perbatasan selatan, puncak kematian berdekatan dengan kota Qingyun, tempat Li Longsing dilahirkan. Sekarang, banyak kultivator dari 3.000 alam, serta anggota sekte kuali terpencil, mulai menuju ke sana." Master Istana Perunggu merenung sejenak dan bertanya, "Apa yang dilakukan Istana Surgawi baru?" Sosok bayangan itu menggelengkan kepalanya. "Maaf, Tuan, saya tidak tahu. Pintu masuk ke reruntuhan hutan buas purba telah ditutup sejak beberapa waktu lalu, hanya beberapa mata-mata yang sesekali keluar masuk." Master Istana Perunggu terdiam sejenak, lalu tiba-tiba mensibir, "Li Longsing tidak akan melewatkan peristiwa besar seperti pembukaan reruntuhan ini. Setelah pertempuran terakhir, dia pasti merasakan tekanan yang sangat besar. Dan dia akan mencoba segala cara untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Pembukaan reruntuhan ini adalah kesempatan yang sangat baik baginya. Karena itu, saya curiga anak itu telah mengubah penampilannya dan diam-diam pergi ke punggungan maut." "Benarkah?" Mata pemuda jangkung itu berbinar, tatapannya tertuju pada Master Istana Perunggu. Master Istana Perunggu mengangguk. Berdasarkan semua informasi yang telah saya kumpulkan tentang bocah itu, dia kemungkinan besar sudah ada di sana." "Haha, bagus, sangat bagus." Pemuda jangkung itu tertawa, matanya berkilat penuh kebencian. "Kalau begitu, saya, Tuan Muda, akan segera berangkat ke punggungan maut Yaozu dan membunuhnya di reruntuhan." "Aku juga ikut sertakan aku." Tak lama kemudian, ratusan anak ajaib dan jenius dari alam surga terpencil melangkah maju. Namun, beberapa jenius tetap diam. Master Istana Perunggu tiba-tiba berdiri dan berteriak, "Bagus. Bagi yang ingin pergi, aku akan secara pribadi mengawal kalian keluar dari tanah purba kekacauan. Kuharap kalian akan meraih kemenangan gemilang dan membunuh Li Longsing dalam satu serangan." Dengan itu, Master Istana Perunggu melambaikan lengan bajunya. Gemuruh, badai dahsyat langsung menyapu tanah purba kekacauan, kabut kekacauan mengepul ke kedua sisi, dengan cepat menampakkan jalan yang mengarah langsung keluar dari tanah purba. "Ayo pergi." Pemuda jangkung dan yang lainnya melompat keluar dari aula purba, bergegas maju di sepanjang jalan yang baru dibuka. Master Aula Perunggu memberi isyarat ke arah sosok gelap itu dan memberi instruksi, "Kau sendiri yang memimpin jalan ke punggungan kematian. Ingat, jika terjadi sesuatu, segera laporkan tanpa penundaan." "Baik, Guru." Sosok gelap itu mengangguk dan menghilang seperti angin. Dengan kepergian pemuda jangkung dan yang lainnya, sekitar 400 orang tersisa di aula. Lebih dari 500 orang dari alam surga terpencil pergi ke pintu masuk reruntuhan punggungan kematian kali ini. "Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tidak akan memeriksa reruntuhan punggungan kematian?" tanya Master Aula Perunggu kepada para jenius yang tersisa. Salah satu jenius tiba-tiba berdiri, terkekeh, dan berkata, "Tuan muda ini baru di sini dan belum terbiasa dengan tempat ini. Mari kita amati situasinya dulu." Jenius lainnya berkata, "Tuan muda ini terluka parah saat melewati tembok pembatas, dan luka saya belum sembuh. Belum terlambat untuk mengambil nyawa Li Longsing setelah saya pulih. Segera,
Semua jenius memberikan alasan mereka. Master Istana Perunggu tidak bisa menahan diri untuk mengangguk setuju. Meskipun para jenius yang tersisa ini lebih penakut daripada pemuda jangkung itu, mereka jauh lebih berhati-hati dan tampaknya telah terbiasa merencanakan sebelum bertindak. Hanya orang-orang seperti itulah yang bisa hidup lama. Karena itu, Master Istana Perunggu menjadi lebih ramah kepada mereka, memerintahkan anak buahnya untuk segera mengatur akomodasi bagi para jenius agar mereka dapat beristirahat. Istana Purba Perunggu adalah artefak spasial, mampu melakukan serangan dan pertahanan, dengan ruang internal yang sangat besar. Menampung beberapa ratus orang saja sudah sangat mudah. Kerajaan Yan, keluarga Li. Li Longsing berdiri di halaman belakang, menatap retakan dalam di depannya, terdiam lama. Dengan mengaktifkan mata kekacauannya, dia akhirnya menemukan petunjuk. Di dalam retakan ini, sebenarnya ada aura iblis yang samar, hampir tak terlihat. Jika sebelumnya, kekuatan Li Longsing tidak cukup, dan dia tidak akan bisa merasakannya sama sekali. Tapi sekarang, dia adalah ahli alam tertinggi tingkat 4 puncak, dan kepekaannya terhadap aura berkali-kali lebih tinggi dari sebelumnya. Tan Qianqian dan Tan Fang juga tiba dengan cepat, melihat Li Longsing berdiri diam di depan retakan itu. Tan Qianqian segera bertanya dengan bingung, "Saudara Li, ada apa?" Li Longsing menatap Tan Qianqian dan berkata, "Qianqian, apakah menurutmu Paman Dong dan yang lainnya mungkin telah diculik oleh binatang iblis yang kuat?" "Aku tidak tahu." Tan Qianqian menggelengkan kepalanya dengan kosong. Li Longsing juga sedikit mengerutkan kening, bergumam, "Tapi aku belum pernah mendengar tentang binatang iblis super kuat di benua ini." Tan Qianqian dengan santai menjawab, "Di Bukit Kemah Teihan, ada binatang iblis super di sana." Dia telah lama tinggal di kota Qingyun, jadi dia familiar dengan rumor tentang Bukit Kemah Teihan. Penduduk kota Qingyun ketakutan hanya dengan menyebut Bukit Kemah Teihan. Rumor mengatakan bahwa beberapa binatang iblis yang menakutkan berkeliaran di kedalamannya. Mendengar ini, mata Li Longsing berbinar, dan dia tertawa terbahak-bahak. "Haha, benar. Kenapa aku tidak memikirkan mereka?" Li Longsing tiba-tiba menyadari. Itu seperti buta terhadap kesalahan sendiri. Meskipun Bukit Kemah Teihan begitu dekat, Li Longsing tidak mempertimbangkan kemungkinan ini jika Tan Qianqian tidak mengingatkannya. Tapi segera dia mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang dendam antara keluarga Li dan binatang iblis Bukit Kemah Teihan. Jika itu benar-benar pekerjaan binatang iblis kuat dari Bukit Kemah Teihan, apa yang mereka inginkan? Untuk sesaat, Li Longsing kembali diliputi kebingungan. Namun, retakan di halaman belakang rumah keluarga Li, yang menyembunyikan energi iblis, adalah satu-satunya petunjuknya. Hilangnya Paman Dong dan yang lainnya pasti terkait dengan beberapa makhluk iblis yang kuat. Jika demikian, maka dia akan memasuki Death Ridge terlebih dahulu. Jika dia bisa menemukan makhluk iblis yang kuat itu, mungkin dia akan menemukan petunjuk tentang hilangnya Paman Dong dan yang lainnya. Bahkan jika kita berasumsi bahwa ini bukan dilakukan oleh monster-monster kuat di Death Ridge, kita seharusnya masih bisa menemukan sesuatu dari mereka. Karena punggungan Kemah Teihan tidak jauh dari kota Qingyun. Jika iblis super muncul di kota Qingyun, iblis-iblis di punggungan Kemah Teihan pasti akan merasakannya. Karena itu, punggungan Kemah Teihan sangat penting. "Ayo pergi." Li Longsing melambaikan lengan bajunya, mengangkat kedua wanita itu, dan pergi. Tak lama kemudian, Li Longsing dan kedua wanita itu mendarat di bekas Akademi Dao Pertempuran. Melihat reruntuhan tak berujung di hadapannya, ekspresi Li Longsing rumit, dan dia terdiam lama. Tempat ini menyimpan banyak kenangan indah baginya. Sayangnya, dengan datangnya malapetaka besar, Akademi Dao Pertempuran juga rata dengan tanah. Mata indah Tan Qianqian juga berkobar karena marah saat dia menatap tajam reruntuhan yang sunyi di hadapannya, tinjunya terkepal begitu erat hingga retak. Tempat ini, seperti Pulau Dewa Laut, dulunya begitu makmur. Wajah-wajah yang tak terhitung jumlahnya terlintas di depan matanya seolah-olah mereka muncul kembali kemarin. Sayangnya, mereka semua sudah mati sekarang. Alam surga yang sunyi benar-benar tak termaafkan. Untuk menghidupkan kembali benua itu dan merebut kembali ciptaannya, mereka tidak ragu-ragu menggunakan semua kultivator benua itu sebagai persembahan. Sebuah malapetaka besar menghancurkan benua itu, meninggalkan banyak orang meninggal dan berdarah-darah. Benua itu kini menjadi pemandangan kehancuran total, dipenuhi reruntuhan dan tulang-tulang layu. Mata Li Longsing perlahan memerah. Di bawah mata kekacauannya, dia melihat mahiat-mahiat yang tak terhitung jumlahnya terkubur di reruntuhan.
Di antara mereka, dia samar-samar merasakan aura yang familiar terpancar dari banyak kerangka. Itu adalah mantan rekan-rekannya, mantan murid-muridnya. Tetapi sekarang, mereka semua terkubur di reruntuhan. Alam surga terpencil, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Rekan-rekan dan murid-muridku, beristirahatlah dengan tenang. Aku akan membalas dendam dengan membunuh lebih banyak orang dari alam surga terpencil, gumam Li Longsing pelan. Saat dia selesai berbicara, di bawah tatapan mata kekacauannya, sosok-sosok ilusi terus muncul dari reruntuhan, dengan hormat membungkuk kepada Li Longsing sebelum naik ke langit seperti gumpalan asap. Li Longsing diam-diam mempersembahkan kurban kepada anggota Akademi Battle Dao yang telah meninggal, lalu membawa Tan Qian-Qian dan langsung menuju punggungan Kemah Teihan. Adapun Tan Fang, karena kekuatannya terlalu rendah, ia membawanya ke dunia lautan dan miliknya dan menempatkannya di roda waktu untuk berkultivasi. Kemungkinan, dengan bantuan roda waktu, kekuatan Tan Fang akan meningkat dengan cepat. Memasuki hutan liar di pinggiran punggungan Kemah Teihan, Li Longsing menemukan bahwa hutan ini telah mengalami perubahan luar biasa dengan kebangkitan langit dan bumi. Pohon-pohon purba dan hutan serigala tumbuh subur. Dan energi spiritual langit dan bumi jauh lebih melimpah daripada sebelumnya. Bahkan di pinggiran hutan, Li Longsing menemukan beberapa ramuan tingkat 3 atau 4 yang baru tumbuh. Ini tidak mungkin terjadi sebelumnya. Di masa lalu, Li Longsing telah beberapa kali datang ke sini untuk mendapatkan ramuan untuk alkimia. Namun, saat itu, menemukan ramuan tingkat 3 atau 4 membutuhkan penjelajahan jauh ke dalam hutan. Tetapi sekarang, ramuan berkualitas ini dapat dipetik dengan mudah bahkan di pinggiran. Namun, ramuan tingkat rendah ini sekarang tidak banyak berguna bagi Li Longsing. Namun, memikirkan banyak bayi baru lahir di istana surgawi barunya yang membutuhkan perawatan yang cermat, ia mengibaskan lengan bajunya dan mengumpulkan semua ramuan berkualitas rendah yang dilihatnya di sepanjang jalan. Kemanapun ia pergi, setiap ramuan yang ditemuinya dijarah oleh Li Longsing. Di samping beberapa ramuan, seekor binatang iblis yang kuat menjaganya. Namun, merasakan aura tertinggi yang terpancar dari Li Longsing, binatang itu segera melipat ekornya di antara kedua kakinya dan melarikan diri dengan panik. Sekitar 1 jam kemudian, keduanya akhirnya tiba di tujuan mereka. Melihat sekeliling, Li Longsing sedikit terkejut. Punggungan yang dulunya mematehkan kini diselimuti kabut tipis. Meskipun ia tidak dapat melihat dengan jelas, Li Longsing dapat dengan jelas merasakan bahwa pegunungan di dalam punggungan mematehkan jauh lebih megah dari sebelumnya. Beberapa bukit yang awalnya rendah kini telah menjadi puncak yang menjulang tinggi. Bahkan area punggungan mematehkan telah meluas berkali-kali lipat. Ini adalah hasil dari kebangkitan benua. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi jauh lebih besar. Setelah mengamati beberapa saat, Li Longsing mengalihkan pandangannya ke kanan, dan pandangannya tertuju pada area berhutan yang tidak jauh dari Death Ridge. Di sana, diselimuti kabut, terbentang jalan purba yang lapuk, berkelok-kelok, mengarah jauh ke kejauhan. Tampaknya jalan itu menuju ke alam lain. Itu adalah jalan purba yang menuju ke daratan utama. Wus! Tepat saat itu, beberapa sosok melesat dari kedalaman jalan purba itu. Kecepatan mereka luar biasa, dalam sekejap mata, mereka mencapai ujung jalan purba. Di ujung jalan purba, terdapat penghalang tipis. Banyak dari mereka yang mencoba melewati penghalang itu berteriak dan mati seketika. Dari ratusan orang, hanya sekitar 20 orang yang berhasil melewatinya. Setelah melewati jalan purba, kelompok itu segera menatap Death Ridge di depan dengan saksama. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual di dalam Death Ridge sangat padat. Terlebih lagi, sebuah gerbang emas samar berdiri di tepi luarnya. Haha, sungguh beruntung. Aku tidak menyangka akan menemukan reruntuhan baru yang terbuka begitu cepat setelah tiba di sini. Pemuda yang memimpin itu tertawa terbahak-bahak, melambaikan tangannya, dan memimpin kelompok itu masuk ke portal secepat kilat. Ayo masuk juga, seru Li Longsing, memimpin Tan Qian-Qian langsung menuju portal. Wus! Tepat saat mereka berangkat, beberapa sosok kuat tiba-tiba melesat keluar dari hutan sebelah kanan, langsung menuju portal. Pemimpinnya adalah seorang wanita parubaya berbaju putih, sekitar 30 tahun, sangat cantik, dan memancarkan aura keanggunan yang mulia. Li Longsing tidak mengenalinya dan hendak memalingkan muka. Tapi kemudian, ekspresinya membeku. Dia melihat wajah yang familiar di antara kelompok di depan Mo Qianyun. Li Longsing segera melesat ke depan,
menyapanya dengan santai, "Nona Mo, sudah lama tidak bertemu." Mo Qianyun segera berbalik setelah mendengar ini, dan setelah melihat Li Longsing, dia terkejut. Wanita berbaju putih itu juga berbalik, menatap Li Longsing. Setelah melihat wajah Li Longsing dengan jelas, kilatan tajam dan penuh kebencian muncul di mata wanita berbaju putih itu. Ekspresinya berubah muram, dan dia berkata kepada Mo Qianyun, "Xiao Yun, kenapa kau masih berhubungan dengan kutu kupret itu?" Wanita berpakaian putih itu tak lain adalah Huling. Sebagai wakil pemimpin sekte Desolate Cauldron, dia memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar. Awalnya dia dihormati di seluruh sekte, tetapi karena Li Longsing, dia berulang kali mengalami kemunduran. Sekarang, bahkan patriark sekte pun tidak menyukainya, merasa dia lebih banyak menimbulkan masalah daripada manfaat. Untuk menebus kesalahan masa lalunya, Huling menawarkan diri untuk memimpin tim ke pintu masuk reruntuhan Desperaterich, berharap untuk merebut harta karun di dalamnya. Tanpa diduga, dia bertemu dengan Li Longsing kutu kupret ini di pintu masuk. Mendengar kata-kata Huling, wajah Li Longsing menjadi gelap. Dia sama sekali tidak mengenali wanita berpakaian putih ini, dan dia tidak pernah menyinggungnya. Mengapa wanita ini langsung menyebutnya kutu kupret? Ini benar-benar keterlaluan. "Siapa kau?" Li Longsing menatap Huling dengan dingin, menuntut dengan marah. Kau tidak pantas tahu siapa aku." Huling melirik Li Longsing, melambaikan tangannya dengan acuh. "Ayo pergi." Dia hendak memimpin semua orang ke punggungan kematian. "Tunggu." Li Longsing bergerak cepat, menghalangi jalan Huling. Pada saat itu, dia tiba-tiba teringat banyak peristiwa yang terjadi di Yang Yuan. Mo Qianyun terlibat dalam setiap peristiwa itu. Dia sudah tahu bahwa Mo Qianyun hanyalah alat di tangan orang lain, dan pasti ada sosok yang sangat kuat yang mendukungnya. Karena itu, setelah mengetahui kebenarannya, dia tidak mempersulitnya, tetapi membiarkannya pergi. Melihat Huling hari ini, semua keraguannya sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas. Wanita berbaju putih ini kemungkinan besar adalah dalang di balik Mo Qianyun. Dia hampir membunuhnya beberapa kali. Dia tidak akan tenang sampai dia membalas dendam. "Apa yang kau inginkan?" Huling menatap dingin Li Longsing, menuntut dengan marah. Li Longsing berkata dengan tenang, "Aku hanya akan mengajukan satu pertanyaan, apakah kau yang diam-diam memasang banyak jebakan di Yang Yuan untuk mencoba mengambil nyawaku?" Mata Huling berkilat, dan ekspresinya menunjukkan sedikit kepanikan. Tapi dia cepat pulih, mendengus dingin, Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau katakan." Melihat ini, Li Longsing tidak ragu lagi. Semuanya memang pekerjaan wanita berbaju putih ini. Tampar, tanpa berkata apa-apa lagi, dia menamparkan wajah Huling. Pipi kanan Huling langsung memerah, membengkak tinggi. Dia mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya yang bengkak, meraung tak percaya, "Dasar binatang kecil kutu kupret, berani-beraninya kau memukulku." Dia sudah menyimpan banyak ketidaksukaan dan kebencian terhadap Li Longsing, dan sekarang, tamparan ini menyulut semua amarah di hatinya. Li Longsing berkata dingin, "Lalu kenapa kalau aku memukulmu? Dasar wanita tak tahu malu, kau benar-benar tak bisa dijelaskan. Aku tidak menyimpan dendam padamu, namun kau berulang kali mencoba menyakitiku. Jika bukan karena keberuntunganku, aku mungkin sudah mati sekarang. Aku akan membunuhmu." Sebagai wakil pemimpin sekte yang terhormat dari sekte Kuali terpencil, dipermalukan di depan umum oleh Li Longsing hari ini adalah ketidakadilan yang besar. Meskipun dia diam-diam telah merencanakan sesuatu melawan Li Longsing sebelumnya, Huling tidak berpikir dia salah. Semua yang dia lakukan adalah demi sekte Kuali terpencil. Selama dia mendapatkan giok Kuali Naga, dia bisa memerintah para pahlawan dan memperluas sekte secara besar-besaran. Menurutnya, Li Longsing tidak layak memiliki giok Kuali Naga. Jika dia tidak menyerahkannya, dia akan mati. Bagaimana mungkin seseorang yang sangat egois, sombong, dan terbiasa memberi perintah seperti Huling mentolerir provokasi Li Longsing? Mengaum, mata Huling memerah, dan dia menerjang Li Longsing dengan gigi dan cakar yang terbuka. "Dasar jalang, kau melakukan kesalahan, tapi kau berani terus mengamuk." Li Longsing sangat marah. Badannya menjadi kabur, menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul kembali di samping Huling, memberikan tamparan lagi. Smack, pipi Huling yang lain membengkak hebat. Sekarang, pipinya simetris sempurna, menyerupai kepala babi yang bengkak. Bagaimana mungkin? Para murid elit sekte Kuali terpencil benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka Li Longsing begitu kuat.
Bahkan Huling, seorang makhluk tertinggi tingkat tinggi, telah berulang kali ditampar olehnya. Huling sangat marah. Rambutnya acak-acakan, matanya merah padam saat dia menatap Li Longsing, meraung, "Dasar binatang kecil, aku akan membunuhmu hari ini." Melihat ini, Mo Qianyun bergegas maju dan meraih lengannya. "Guru, berhenti memukulnya, ayo pergi." Huling menatapnya dengan tajam. "Bahkan pada titik ini, kau masih ingin membela binatang kecil itu." Mo Qianyun bergumam, "Guru, kita yang salah dulu, dia." Sebelum dia selesai bicara, Huling menamparkan wajahnya dengan keras. Badan Mo Qianyun tersentak, dan dia terlempar ke udara seperti orang-orangan sawah. Saat mendarat, anggota badannya kejang-kejang, darah menyembur dari 7 lubang badannya. Dia hampir kehilangan separuh nyawanya. "Dasar jalang pengkhianat, mulai hari ini, kau bukan lagi muridku. Kita sekarang terpisah," kata Huling dengan penuh kebencian. "Guru." Mo Qianyun berusaha berdiri, air mata mengalir di wajahnya. "Maafkan aku, guru, aku." Li Longsing dengan cepat melangkah maju, berdiri di depannya, dan dengan lantang menghiburnya, "Xiao Yun, kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kau tidak perlu meminta maaf padanya. Karena penyihir tua itu ingin memutuskan hubungan denganmu, abaikan saja dia mulai sekarang." Mo Qianyun menutupi wajahnya dan menangis, bergumam pelan, "Tuan Mudali. Anda tidak mengerti. Jika saya tidak patuh, guru saya akan membunuh seluruh keluarga saya." Ketika malapetaka besar terjadi, berkat koneksinya, seluruh gunung abadi telah dipindahkan ke sekte kuali terpencil. Huling telah memahami hal ini, itulah sebabnya Mo Qianyun tidak berani sedikit pun tidak patuh. Jika dia tidak patuh, Huling akan membunuh semua orang di gunung abadi. Sebagian besar dari mereka adalah kerabat Mo Qianyun. Dia tidak tahan dengan konsekuensinya. Apa, penyihir tua itu begitu kejam? Li Longsing juga terkejut mendengar ini. Dia tidak menyangka Huling akan sekejam itu. Muridnya membangkang, dan dia mengancam akan membunuh seluruh keluarganya. Wanita sekejam itu pantas mati. Memikirkan hal ini, Li Longsing berkata kepada Mo Qianyun, "Jangan khawatir, aku akan membunuh penyihir tua itu untukmu hari ini, jadi kau tidak akan punya masalah di masa depan." Ekspresi Mo Qianyun berubah setelah mendengar ini, dan dia dengan cepat meraih lengan Li Longsing, memohon, "Tidak, Tuan Mudali, kau bukan tandingan guruku." Li Longsing menggelengkan kepalanya, "Kau salah. Membunuh penyihir tua itu bukan masalah bagiku sekarang." "Benarkah?" Mata Mo Qianyun berbinar, tapi dengan cepat, ekspresinya berubah muram, "Tuan Mudali, aku tahu kau melakukan ini untuk kebaikanku sendiri, hanya mencoba menghiburku, tapi aku benar-benar tidak ingin kau mempertaruhkan nyawamu untukku. Kau harus pergi sekarang." "Cukup." Melihat keduanya berbisik dan bertukar pandangan di depannya, Huling sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa bahkan murid terdekatnya akan berbalik melawannya dan berpihak pada Li Longsing. Dia harus membunuh Li Longsing. Kalau tidak, dia tidak bisa melampiaskan kebenciannya. "Nenek sihir, apa yang kau teriakkan? Mau mati?" Li Longsing tiba-tiba mendongak, tatapannya dipenuhi niat membunuh saat dia menatap Huling. Wanita ini harus mati hari ini. Pertama, demi dendam masa lalu, dan kedua, untuk membantu Mo Qianyun. Jika wanita ini tidak disingkirkan, Mo Qianyun akan hidup dalam ketakutan dan kecemasan yang terus-menerus. Di hati Li Longsing, dia selalu menganggap Mo Qianyun sebagai teman. Sekarang temannya telah ditindas, dia tentu saja harus membelanya. "Haha, sombong sekali, kau pikir kau bisa membunuhku?" Huling tertawa marah, suaranya tajam. "Aku terlalu ceroboh sebelumnya, dan itulah mengapa aku tertipu oleh tipu dayamu. Tapi sekarang, aku tidak akan tertipu. Hari ini, kau akan mati." Dengan itu, Huling dengan santai menjentikkan pergelangan tangannya, menghasilkan kecapi purba, yang melayang di depannya. Dia menekannya dengan kedua tangan. Serangkaian suara dentingan logam bergema. Suara itu membawa niat membunuh yang kuat, seperti badai yang mengamuk, menyapu ke arah Li Longsing. Tumbuhan di sepanjang jalan roboh dan patah, seketika berubah menjadi debu. Tanah meledak, memperlihatkan retakan yang dalam dan tak terbayangkan. Suara petir penghancur jiwa, bunuh. Huling meraung, membanting tangannya ke kecapi purba. Duar, seolah-olah guntur menyambar dari entah, seekor naga petir yang mengamuk muncul dari udara tipis, menimbulkan badai puing dan menerjang Li Longsing.
Kalian semua mundur. Li Longsing melambaikan lengan bajunya, berubah menjadi angin puting beliung yang mengirim Mo Qianyun dan Tan Qian jauh. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dentuman dahsyat bergema. Sebuah kuali perunggu seukuran telapak tangan melesat keluar. Mengembang dengan cepat, ia seketika menutupi langit, berdiri seperti gunung menjulang di hadapannya. Naga petir yang terbentuk dari suara petir penghancur jiwa menyerang dengan kecepatan kilat, menabrak kuali naga purba dengan keras. Raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit, dan kuali naga purba sedikit bergetar sebelum dengan cepat kembali tenang. Naga petir raksasa itu hancur seketika, lenyap menjadi kepulan asap. Bagaimana mungkin? Mata Huling melebar, suaranya bergetar karena tak percaya. Bukankah kuali naga purba selalu lemah dan kekurangan kekuatan karena rohnya yang cacat? Bagaimana mungkin tiba-tiba menjadi begitu kuat? Bahkan serangannya dengan kekuatan penuh pun tidak bisa menghancurkannya. Saat itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, napasnya semakin cepat saat dia menatap tajam Li Longsing dan menuntut, apakah kau membunuh Patriark Sekte Naga Surgawi? Apakah kau juga merebut roh kuali naga purba yang tidak sempurna? Pergi tanyakan pada Raja Neraka. Li Longsing tidak repot-repot berdebat dengannya. Dia hanya mendorong dengan tangan kanannya. Seketika, rune menyala di permukaan kuali naga purba, memancarkan cahaya ilahi. Seperti matahari yang menyala, ia melesat di udara dengan kecepatan yang tak terlukiskan, melesat langsung ke arah Huling. Blokir. Di saat kritis ini, Huling dengan panik mulai memainkan gukinnya. Dentingan yang menggema membawa kekuatan yang mengerikan, menyapu ke arah kuali naga purba. Sayangnya, saat mereka bertabrakan, niat membunuh yang mengerikan itu hancur tanpa suara. Gemuruh. Kuali naga purba melaju tanpa henti, langsung menuju ke arah Huling. Melihat bahwa kuali naga purba akan mencapainya, Huling tidak ragu-ragu, mengangkat gukinnya tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke arah kuali naga purba. Dengan suara keras, gukin itu hancur berkeping-keping, berhamburan ke segala arah. Beberapa murid paling berbakat dari sekte kuali terpencil hancur berkeping-keping oleh pecahan-pecahan itu, badan mereka meledak dan jiwa mereka tercerai-berai. Kuali naga purba terpencil terus menyerang Huling tanpa henti. Pada saat kritis ini, Huling tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Wus! Sebelum pergi, raungan marah Huling, yang dipenuhi dengan kebencian yang mendalam, masih bergema di udara. Li Longsing, tunggu saja. Begitu kau masuk ke dalam reruntuhan, aku akan membunuhmu. Matei. Mata Li Longsing menjadi dingin. Dia mendorong kuali naga purba dan membantingnya ke arah pintu masuk. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, pintu masuk bergetar hebat, dan sosok Huling yang tersisa meledak. Meskipun dia berhasil melarikan diri, Huling juga terjebak dalam gelombang kejut penghancur kuali naga purba. Dia memuntahkan seteguk darah dan kemudian ditarik oleh cahaya teleportasi, menghilang dalam sekejap. Bahkan jika kau bersembunyi di dalam reruntuhan, kau tidak akan lolos dari kematian. Li Longsing mensibir. Ia berpikir sejenak, lalu diam-diam mengirimkan suaranya kepada Mo Qianyun. Xiaoyun, reruntuhan Bukit Jue Ming ini penuh bahaya. Jangan masuk. Cepat kembali ke sekte kuali terpencil, lalu bawa semua anggota klanmu dari Gunung Abadi dan cari perlindungan di Istana Surgawi Baruku di hutan liar purba. Mo Qianyun menatap Li Longsing dalam-dalam dan mengangguk. Baiklah, kau harus berhati-hati. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Li Longsing membawa Tan Qian dan melangkah masuk ke Bukit Jue Ming bersama-sama. Kilatan cahaya putih, dan ketika Li Longsing muncul kembali, dia sudah berada di punggungan kematian. Melihat sekeliling, dia mendapati dirinya sendirian. Tan Qian telah dipindahkan secara acak ke tempat lain dan tidak bersamanya. Pemandangan di sekitarnya sangat berbeda dari saat dia pertama kali masuk. Di sini, gunung-gunungnya tinggi dan hutannya lebat, pepohonan purba dan hutan yang dipenuhi serigala. Energi spiritualnya sangat kaya, seperti kabut tipis yang menyelimuti langit. Vegetasi tumbuh liar, subur dan hijau, apa yang dulunya gulma biasa sekarang hampir setinggi pinggang. Raungan binatang buas yang memekakkan telinga bergema dari hutan lebat di depan, naik dan turun, tak pernah berhenti. Tempat ini seperti hutan purba yang belum berkembang. Li Longsing berpikir sejenak, lalu melepaskan Paman Tan, gurunya, dan murid-murid muda dan kuat lainnya dari Istana Surgawi baru yang datang untuk berlatih. Karena mereka di sini untuk berlatih, dia tidak bisa menyembunyikan mereka di ruang penyimpanannya selamanya. Selain itu,
Meskipun banyak kultivator dari daratan dan beberapa dari 3.000 alam telah memasuki tempat ini kali ini, orang-orang dari alam surga terpencil seharusnya tidak datang. Menurut apa yang dikatakan pria parubaya itu terakhir kali, mereka seharusnya tiba dalam waktu sekitar setengah bulan. Jadi, ada bahaya, tetapi tidak seberbahaya terakhir kali di reruntuhan di hutan buas purba. Yang tidak diketahui Li Longsing adalah bahwa para jenius dan anak ajaib dari alam surga terpencil telah tiba dalam jumlah besar. Terlebih lagi, lebih dari 500 orang sedang dalam perjalanan ke sini. Kali ini, persaingan untuk memperebutkan kekayaan reruntuhan pasti akan jauh lebih berdarah dan kejam daripada terakhir kali. Tidak heran tebakan Li Longsing salah, lagi pula, dia tidak menyangka bahwa seorang ahli kekuatan super seperti pria parubaya dari alam surga terpencil akan berbohong tanpa malu-malu, kata-katanya tidak berharga seperti kentut. Wow, energi spiritual di sini sangat kaya. Lihat, di beberapa tempat di depan, sudah berubah menjadi gerimis ringan hujan spiritual. Ya, energi spiritual di sini beberapa kali lebih kaya daripada tempat istana surgawi baru kita sekarang. Bahkan jika kita tidak mendapatkan kekayaan besar, hanya dengan tinggal di sini untuk berkultivasi saja sudah sangat bermanfaat. Berhenti bicara omong kosong, kita datang ke sini untuk mendapatkan kekayaan besar. Jika kita memasuki gunung harta karun dan pergi dengan tangan kosong, bukankah kita akan ditertawakan? Wow, lihat itu, ada ramuan tingkat 4 yang mekar dengan indah tepat di bawah kakiku. Sepertinya ada banyak keberuntungan di sini. Haha, kali ini, kita pasti akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam tertinggi. Tepat saat itu, seruan terkejut terdengar dari kerumunan. Setelah melihat pemandangan di punggungan kematian dengan jelas, semua orang diam-diam terkejut. Ini bukan tempat kematian legendaris, ini jelas tempat kultivasi suci. Mendengar seruan para pemuda dan yang kuat, Li Longsing segera terbatuk. Mendengar ini, semua orang langsung terdiam dan menoleh. Li Longsing berkata dengan lantang, "Jangan terkecoh oleh kemakmuran yang tampak di sini. Ingat, tempat ini dulunya adalah jebakan maut di mana bertahan hidup hampir mustahil. Sekarang, dengan kebangkitan langit dan bumi, tempat ini telah menjadi situs peninggalan kedua di benua ini. Meskipun berisi harta karun yang tak terhitung jumlahnya, tempat ini bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Oleh karena itu, saya harap semua orang akan memprioritaskan keselamatan dalam operasi selanjutnya. Jika Anda menghadapi krisis hidup dan mati yang tak teratasi, segera kirim pesan kepada orang-orang di sekitar Anda agar mereka dapat datang menyelamatkan Anda. Ini 1 lembar giok untuk setiap orang, ambillah." Setelah berbicara, Li Longsing menjentikkan pergelangan tangannya, dan lebih dari 100 lembar giok terbang keluar dan mendarat di tangan setiap orang. Dia menjelaskan secara singkat tujuan dari lembar giok ini. Benda-benda ini dibuat secara pribadi oleh senior Sujianer. Selama setiap orang berada dalam radius 30.000 kaki di dalam situs peninggalan, mereka dapat menerima pesan. Ini juga merupakan cara paling ampuh untuk memastikan keselamatan semua orang. Selanjutnya, meskipun semua orang tersebar di dalam relik itu, akan selalu ada 1 atau 2 orang yang bergerak dalam radius 30.000 kaki di sekitarmu, kan? Baiklah, ayo kita bergerak dan mencari keberuntungan kita sendiri, teriak Li Longsing, memberi perintah. Haha. Ayo pergi, Saudara Wang, tunggu aku, ayo pergi bersama. Tak lama kemudian, ratusan murid muda dan kuat, beberapa dalam kelompok 3 atau 5 orang, yang lain sendirian, dengan cepat berangkat. Paman Tan, gurunya, Paman Guan, dan yang lainnya berangkat sendirian. Dengan kekuatan mereka, mereka mampu melindungi diri mereka sendiri kecuali jika mereka bertemu lawan yang sangat kuat. Saat ini, hanya Xiao Yu yang tersisa di samping Li Longsing. Li Longsing telah diam-diam mengirim pesan kepadanya, menyuruhnya untuk tetap tinggal. Dia mengerti bahwa prioritas utama Xiao Yu setelah masuk adalah untuk membalas dendam pada 6 rubah iblis. Karena itu, Li Longsing memutuskan untuk membantu menyelesaikan masalah Xiao Yu terlebih dahulu sebelum memperebutkan keberuntungan reruntuhan itu. "Ayo pergi, bawa aku ke tanah leluhur klan rubahmu," Li Longsing berkata kepada Xiao Yu. Xiao Yu tersenyum tipis, mengangguk, dan tiba-tiba terbang ke arah barat laut. Setelah terbang beberapa saat, alis Xiao Yu perlahan mengerut, rasa bingung yang mendalam terpancar di matanya. "Ada apa, Xiao Yu?" tanya Li Longsing. Xiao Yu bergumam, "Medan di sini benar-benar berbeda. Aku tidak bisa menemukan jalan pulang." Li Longsing berpikir sejenak dan bertanya,
apakah kau sama sekali tidak ingat? Xiaoyu menjawab, ya, di mana-mana adalah pemandangan aneh berupa pegunungan tinggi dan hutan lebat, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Aku bahkan tidak tahu jalan mana yang mana. Li Longxing menatap Xiaoyu tanpa berkata-kata. Dia tidak menyangka Raja Binatang Iblis ini begitu kesulitan menentukan arah. Tapi dia tidak bisa menyalahkannya, lagi pula, pemandangan di punggungan maut ini memang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sekilas, tempat mereka berada tampak sama. Di mana-mana dipenuhi dengan pegunungan menjulang tinggi dan hutan purba. Tunggu sebentar, Li Longxing memberi instruksi, dengan cepat mengaktifkan mata kekacauan miliknya. Tatapannya membentang tanpa batas, berharap menemukan beberapa jejak familiar dari kehidupan masa lalunya di sini. Setelah beberapa lusin napas, Li Longxing menarik pandangannya, tersenyum pada Xiaoyu, dan berkata, ikutlah denganku. Begitu. Selesai berbicara, dia meraih tangan Xiaoyu dan terbang ke kanan seperti kilat. Mereka melompati gunung-gunung menjulang dan punggung bukit yang curam. Di sepanjang jalan, banyak binatang buas iblis yang kuat, melihat mereka terbang di atas kepala, segera mengeluarkan raungan keras, dan beberapa bahkan melompat, memperlihatkan taring dan cakar mereka, untuk menerkam mereka. Pergi sana, Li Longxing bukan lagi pria naif seperti dulu. Binatang-binatang iblis ini, meskipun masing-masing memiliki kekuatan yang cukup besar, baru berada di tahap awal alam jiwa yang baru lahir. Saat suara itu terdengar, semua binatang iblis terlempar. Setelah terbang sekitar setengah waktu batang dupa, Li Longxing, sambil menggendong Xiaoyu, perlahan mendarat di puncak raksasa. Puncak ini memiliki bentuk yang sangat aneh. Dinding gunung di keempat sisinya sangat curam, sangat berbeda dari puncak-puncak di sekitarnya. Ini adalah tempat yang pernah dikunjungi Li Longxing sebelumnya. Saat itu, binatang-binatang iblis yang dikirim oleh 6 iblis rubah dengan panik mengejar Xiaoyu, terlibat dalam pertempuran hidup dan mati di dataran di bawah puncak. Li Longxing pernah berdiri di puncak ini, diam-diam mengamati medan perang. Saat itu, kekuatannya masih lemah, dan dia tidak berdaya untuk ikut campur dalam pertempuran kacau di antara binatang-binatang iblis, hanya bisa menonton dari jauh. Li Longxing menunjuk ke dataran luas di depan dan bertanya, Xiaoyu, apakah kau ingat tempat ini? Xiaoyu berpikir sejenak, matanya berbinar-binar karena kegembiraan, dan berseru, bukankah ini tempat kita bertemu, kau dan Xie Mengting? Meskipun dataran itu telah meluas cukup jauh, medan umumnya masih sekitar 70-80% mirip dengan sebelumnya. Li Longxing tersenyum dan mengangguk, bertanya, jadi sekarang, bisakah kau menemukan jalan pulang? Ya, Xiaoyu mengangguk berulang kali, menatap Li Longxing dengan angkuh, dan berkata, kita hampir sampai di depan pintu rumahku. Jika aku masih tidak bisa menemukan jalan pulang, bukankah aku PA? Li Longxing berpikir dalam hati, kau bukan orang PA, tapi kau benar-benar payah dalam hal arah. Kuharap kau benar-benar bisa menemukan jalan pulang. Haha, ayo pulang. Xiaoyu meraih tangan Li Longxing, tiba-tiba terbang ke udara, dan menuju dataran di depan. Duar, cuaca di bulan Juni memang tak terduga. Langit tadinya cerah dan biru, tetapi tiba-tiba guntur menggema dari langit. Tak lama kemudian, awan gelap berkumpul, dan hujan deras pun turun. Li Longxing dengan cepat mengaktifkan energi batinnya, membentuk perisai emas besar yang menyelimutinya dan Xiaoyu. Hujan terhalang hanya 3 inci dari perisai, tidak bisa mendekat. Di bawah terjangan badai, rumput liar di dataran hancur tak dapat dikenali, terkulai rendah ke tanah. Dipandu oleh Xiaoyu, Li Longxing melaju ke depan seperti pelangi emas. Tak lama kemudian, keduanya menyeberangi dataran dan tiba di hutan lebat di depan. Li Longxing ingat tempat ini. Setelah pertempuran besar para iblis buas, banyak sekali iblis buas yang kuat tergeletak mati di hutan. Li Longxing bahkan dengan bersemangat datang ke sini untuk menggali inti iblis buas. Karena inti iblis tingkat tinggi itu dapat ditukar dengan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Kemudian, dia dan Xie Mengting memasuki pegunungan dan bertemu Xiaoyu, yang tampak hanya berusia 7 atau 8 tahun. Keduanya melanjutkan perjalanan di jalur lama. Namun, setelah berjalan beberapa saat, Xiaoyu sekali lagi menunjukkan ekspresi bingung. Dia tersesat lagi, namun, Xiaoyu terlalu malu untuk memberitahu Li Longxing. Lagi pula, dia begitu sombong belum lama ini, jika dia mengakui bahwa dia tersesat sekarang, bukankah Li Longxing akan menertawakannya?
Jadi dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan mengajak Li Longsing untuk terus berputar-putar di hutan. Hingga mereka kembali ke titik awal, Li Longsing akhirnya menyadari masalahnya. "Xiao Yu, apakah kamu tersesat lagi?" tanya Li Longsing sambil menatapnya. Wajah cantik Xiao Yu sedikit berubah, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Tidak, hanya saja hutan ini menjadi jauh lebih besar, jadi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke rumah." "Apakah kamu yakin?" tanya Li Longsing sambil tersenyum. "Tentu saja." Xiao Yu mengangguk dan terus berjalan. Li Longsing menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan mengikutinya dari belakang. Sekitar setengah batang dupa kemudian, keduanya kembali ke titik awal lagi. Hal yang paling mencolok adalah pohon yang tersambar petir. Seluruh batangnya hangus hitam, penuh retakan, seperti mulut menganga yang mengejek Xiao Yu tanpa ampun. Li Longsing menunjuk pohon itu dan tertawa, "Masih bilang kau tidak tersesat?" Wajah cantik Xiao Yu sedikit memerah, dan dia memaksakan senyum. "Siapa bilang begitu? Ada banyak pohon yang tersambar petir di hutan ini. Anehkah jika dua pohon terlihat mirip?" "Memang tidak aneh." Li Longsing menggelengkan kepalanya dan menunjuk lagi ke batu besar di sampingnya. "Lalu bagaimana kau menjelaskan batu ini?" "Itu adalah batu biru besar, tertutup lumut lembab. Di sampingnya, tanaman merambat iblis tingkat rendah menjalar." Melihat ini, Xiao Yu akhirnya berhenti keras kepala dan menghentakkan kakinya dengan marah. Tempat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. "Apa anehnya aku tersesat? Jika kau tidak mau pulang denganku, aku akan pergi sendiri. Aku tidak butuh kau menemaniku." "Haha," Li Longsing tertawa terbahak-bahak. Temperamen gadis ini berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Masih tertawa. "Aku mengabaikanmu." Xiao Yu menatap Li Longsing dengan marah, lalu badannya yang lentur bergerak dan ia dengan cepat bergegas ke hutan di depan. Li Longsing segera mengikutinya. Setelah terbang beberapa saat, Xiao Yu tiba-tiba berhenti. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan lolongan panjang yang aneh. Lolongan itu mengandung aura iblis yang kuat, yang menggema keluar dan bergema di seluruh hutan. Tak lama kemudian, satu demi satu, binatang iblis raksasa meraung dan menyerbu dari segala arah. Melihat Xiao Yu, mereka semua menunjukkan rasa takut yang mendalam di mata mereka, bersujud di tanah seolah-olah menyembahnya. Xiao Yu menggerakkan indera ilahinya dan diam-diam berkomunikasi dengan binatang iblis di hutan. Setelah beberapa saat, ia dengan lembut melambaikan tangannya. Semua binatang iblis, seolah-olah diberi pengampunan, segera berpencar. Xiao Yu juga kembali menunjukkan ekspresi angkuhnya dan berkata dengan penuh kemenangan kepada Li Longsing, "Aku sekarang tahu jalan pulang, ikuti aku." Setelah berbicara, ia melepaskan kecepatan penuhnya dan terbang ke kiri. Li Longsing segera mengikutinya. Dia berpikir bahwa kali ini, Xiao Yu seharusnya tidak tersesat lagi, kan? Namun, dia masih sangat meremehkan kemampuan navigasi Xiao Yu yang buruk. Setelah bergegas keluar dari hutan dan melihat pegunungan yang tak berujung di depan, Xiao Yu sekali lagi menunjukkan ekspresi bingungnya. Alisnya yang cantik berkerut, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Aku ingat dengan jelas bahwa setelah meninggalkan hutan ini, aku hanya perlu menyeberangi 2 gunung lagi untuk mencapai tempat tinggal klan rubahku, tetapi mengapa tiba-tiba ada begitu banyak gunung di depanku?" Li Longsing menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Biarkan aku yang memimpin jalan." Dia takut jika mereka terus seperti ini, semua orang akan mengambil semua harta karun di reruntuhan sebelum Xiao Yu menemukan jalan pulang. Xiao Yu bertanya, "Apakah kau tahu di mana klan rubahku berada?" "Tidak." "Lalu bagaimana kau akan memimpin jalan?" Li Longsing tersenyum misterius, "Aku punya rencana cerdas, ikuti saja aku." Dengan itu, dia meraih Xiao Yu dan membawanya terbang. Dia mengaktifkan mata kekacauan sepenuhnya, mengubahnya menjadi 2 pancaran emas menyilaukan yang menembus setiap inci pegunungan di depannya. Kemanapun pandangannya menyapu, bahkan seekor tikus yang bersembunyi di dalam perut gunung pun tidak dapat lolos dari deteksi. Karena Xiao Yu tidak dapat menemukan jalan pulang, tidak ada cara lain selain bekerja lebih keras dan mengeluarkan lebih banyak energi. Akhirnya, ketika pandangannya mencapai puncak raksasa ke-15, Li Longsing menemukan sesuatu. Puncak raksasa itu sepenuhnya berongga di dalamnya, berisi gua besar. Di dalamnya, energi iblis meresap ke udara, dan aura jahat melonjak. Di pintu masuk gua, beberapa iblis rubah, yang belum sepenuhnya berubah, berjaga. "Ayo pergi." Li Longsing meraih Xiao Yu dan melesat pergi. Sesampainya di tujuan mereka,
Li Longsing menunjuk ke puncak menjulang di bawah dan berkata, "Lihat, bukankah ini rumahmu?" Xiao Yu melihat ke bawah, matanya dengan cepat berbinar-binar karena kegembiraan. Ya, gunung ini jauh lebih tinggi, tetapi medan umumnya tidak berubah, seperti pilar yang menopang langit. Klan rubahku tinggal di sini. Lalu tunggu apa lagi? Ayo pergi. Li Longsing tersenyum. Xiao Yu mengangguk, niat membunuh yang ganas terpancar di matanya. Setelah mendarat, dia mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Gemuruh, bumi bergetar dan gunung berguncang. Retakan besar dengan cepat menyebar dari puncak ke lereng gunung, memperlihatkan sarang klan rubah di dalamnya. Siapa itu? Beberapa iblis rubah yang menjaga pintu masuk meraung serempak, melompat ke arah mereka berdua. Iblis rubah ini tidak terlalu kuat, hanya berada di alam istana Dao. Saat mereka mendekat, iblis rubah bersiap untuk menyerang. Tetapi setelah melihat Xiao Yu, mereka gemetar hebat, semuanya jatuh ke tanah tanpa terkendali, gemetar. Sebagai iblis rubah berekor 9, Xiao Yu secara alami memiliki efek pencegah yang kuat terhadap rubah tingkat rendah ini. Meskipun kekuatan Xiao Yu lebih rendah dari mereka, rubah biasa ini tidak berani bertindak gegabah begitu mereka merasakan aura Raja Rubah yang familiar yang terpancar darinya. Gemuruh. Tepat saat itu, beberapa sosok yang lebih kuat muncul dari kedalaman gua. Ini adalah beberapa iblis rubah yang telah mengambil wujud manusia, memiliki kekuatan yang cukup besar, semuanya telah memasuki alam transformasi ilahi. Tampaknya klan rubah, penduduk asli Deatrich, semuanya telah mendapat manfaat besar dari kebangkitan langit dan bumi ini, dengan kekuatan keseluruhan mereka meningkat secara signifikan. Di masa lalu, satu iblis rubah di tahap Naschen Sol saja sudah cukup untuk menyapu seluruh klan rubah. Beraninya kau berkeliaran di klan rubahku, seekor iblis rubah yang menyamar sebagai wanita tua meraung dengan marah. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis saat melihat penampilan Xiao Yu. Wanita tua itu terhuyung mundur beberapa langkah, menunjuk ke Xiao Yu, dan berkata dengan tidak percaya, kau Xiao Yu. Xiao Yu tersenyum dingin, ini aku, kau tidak menyangka, kan? Aku kembali. Begitu suaranya berhenti, aura otoritas tertinggi yang kuat menyebar, meliputi segala arah. Merasakan aura menakutkan yang terpancar dari Xiao Yu, ekspresi wanita tua itu berubah lagi. Ia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat memasang wajah tersenyum. Oh, ketua klan, akhirnya kau kembali. Tahukah kau betapa hamba tua ini merindukanmu? Selama bertahun-tahun kau menghilang, aku tidak bisa makan atau tidur, hanya memikirkan kapan kau akan kembali. Sekarang, surga akhirnya membuka matanya dan mengizinkan hamba tua ini untuk melihatmu lagi. Setelah mengatakan ini, wanita tua itu bahkan berpura-pura prihatin dengan menyeka matanya, tetapi sayangnya, tidak ada setetes air mata pun yang keluar. Cukup, wajah Xiao Yu menjadi gelap, dan ia berkata dengan tidak senang, dasar guguk tua, berhentilah berpura-pura di depanku. Jangan lupa bagaimana kau memperlakukanku ketika ibuku meninggal. Xiao Yu ingat dengan jelas bahwa setelah ibunya disergap dan dibunuh oleh rubah ekor 6, wanita tua ini adalah orang pertama yang berpihak pada rubah ekor 6. Wanita tua itu adalah tetua agung klan rubah, memegang posisi tinggi dan kekuasaan besar. Dengan dukungannya, rubah ekor 6 secara alami naik ke tampuk kekuasaan dengan cepat. Ketua klan, Anda salah paham. Sebenarnya, saya dipaksa melakukan ini oleh rubah ekor 6 yang jahat itu. Dia mengancam akan membunuh seluruh keluarga saya jika saya tidak mendukungnya. Saya tidak punya pilihan selain tunduk padanya. Kata-kata kosong. Apa kau pikir aku akan percaya kebohonganmu? Xiao Yu menamparnya tanpa ragu. Dengan suara keras, badan wanita tua itu meledak, jiwanya tercerai-berai. Saat itu, kekuatan wanita tua itu kira-kira setara dengan rubah ekor 6. Xiao Yu tidak percaya rubah ekor 6 bisa membunuh seluruh keluarga wanita tua itu. Kemudian, Xiao Yu akhirnya mengetahui dari keempat penjaga bahwa wanita tua itu diam-diam telah mencapai semacam kesepakatan dengan rubah ekor 6, itulah sebabnya dia mendukung kebangkitan 6 rubah. Oportunis bermuka dua seperti itu pantas dibunuh. Para tetua klan rubah yang tersisa, melihat ini, ketakutan dan segera bersujud di tanah, dengan panik membungkuk dan memohon belas kasihan dari Xiao Yu. Bersambung. Demikianlah Kaisar Surgawi part 104. Nantikan selalu kelanjutan dari serial novel ini yang hanya ada di Suara Serak Channel.